Kamu sekarang keluar dari rumah ini, ibu jelek. Tapi kenapa, Nak? Kamu tidak pantas di sini. Pergi sekarang. Lah, Aika, pergi. Sana keluar sekarang. Jangan pernah ke sini lagi. Tapi, Nak, mengapa? Pergi. Kau sekarang bukan ibuku lagi. Jakarta terbaring di bawah kakinya seperti permadani yang dihiasi ribuan permata. Dari ketinggian lantai 70 Menara Hartono, Ethan Hartono berdiri di balik kaca setinggi 5 meter yang memisahkannya dari kota itu. Tangannya terkunci erat di belakang punggung. Pemandangan ini selalu memberinya rasa kekuasaan yang tak terbantahkan. Gedung-gedung pencakar langit, lampu-lampu yang berkelap-kelip, lalu lintas yang mengalir seperti pembuluh darah emas. Di sini, di puncak menara yang ia beri nama sendiri, ia merasa seperti raja yang tak terlihat, mengawasi kerajaan bisnisnya yang membentang dari properti hingga teknologi. Pagi itu dimulai seperti biasa, dengan presisi yang hampir militer. Kevin, asisten pribadinya yang telah bekerja selama 8 tahun, sudah menunggu dengan tablet di tangan. Daftar agenda hari itu tercantum rapi. Selamat pagi, Pak Ethan. Desainer interior dari Milan sudah menunggu di ruang pertemuan 1. Mereka membawa 3 pilihan konsep terakhir untuk penthouse di Senopati, ujar Kevin dengan suara datar yang profesional. Ethan hanya mengangguk, matanya masih terpaku pada cakrawala. Penthouse itu, proyek pribadi senilai 300 miliar rupiah, adalah simbol terbaru dari kesuksesannya. Bukan karena ia butuh rumah baru, tetapi karena ia harus memiliki yang terbaru, yang termewah, yang bisa membuat rekan-rekannya di lingkaran elit terkagum-kagum. Pertemuan dengan desainer berlangsung selama 2 jam. Ethan duduk di kursi kulit hitam yang didesain khusus untuknya, mendengarkan presentasi tentang marmer Italia, kayu oak tua dari Prancis, dan sistem smart home yang lebih canggih dari kebanyakan kantor pemerintah. Ia menyetujui hampir semua usulan, kecuali 1, ruang keluarga. Hapus konsep ruang keluarga itu. Ganti dengan ruang galeri pribadi, perintahnya tanpa emosi. Desainer itu, seorang wanita paruh baya yang terkenal di Eropa, terlihat bingung. Tapi ruang keluarga bisa menjadi jantung rumah, tempat kehangatan. Saya tidak membutuhkan kehangatan, potong Ethan dengan tegas. Saya butuh ruang untuk memamerkan koleksi seni saya. Itu semua. Setelah pertemuan, ia berpindah ke rapat eksekutif. Di ruang boardroom yang didominasi warna krom dan hitam, 10 orang duduk mengelilingi meja sepanjang 8 meter. Laporan keuangan triwulan dipaparkan, grafik pertumbuhan melambung, angka-angka hijau memenuhi layar. Tapi Ethan tidak puas. Ekspansi ke Eropa harus dipercepat. Grup Bauer dari Jerman adalah kunci kita masuk ke pasar Eropa Tengah. Pertemuan besok pagi bukan sekadar negosiasi, tapi pertunjukan. Saya ingin mereka terpana, mengerti? Suaranya menggelegar di ruang yang sunyi. Semua orang mengangguk, beberapa dengan wajah tegang. Mereka tahu bahwa pertunjukan yang dimaksud Ethan berarti kesempurnaan mutlak. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Siang hari, di sela-sela jeda makan siang yang hanya berlangsung 20 menit, Ethan menemui wartawan dari majalah Forbes Asia. Wawancara dilakukan di sudut khusus kantornya dengan view terbaik. Wartawan itu, pria berkacamata dengan recorder di tangan, bertanya tentang awal perjalanannya. Ethan tersenyum tipis, senyum yang telah ia latih di depan cermin. Saya terinspirasi oleh semangat Silicon Valley, inovatif, tak kenal takut, mengubah masalah menjadi peluang, ujarnya dengan lancar. Ia bercerita tentang ide pertama yang ia dapatkan di kafe di San Francisco, tentang teman-teman seperjuangan, yang namanya sudah lama tidak ia sebut, tentang risiko besar yang ia ambil. Tidak sepatah kata pun tentang desa kecil di Jawa Tengah di mana ia dibesarkan, tentang atap rumah yang bocor ketika hujan, tentang ibu yang menjual sayur di pasar untuk membayar uang sekolahnya. Narasinya rapi, seorang self-made man yang lahir dari kelas menengah Jakarta, berpendidikan baik, dan meraih segalanya dengan kecerdasan dan kerja keras. Wartawan itu mencatat dengan antusias, terpesona oleh kisah yang terlalu sempurna untuk diperiksa kebenarannya. Ketika senja tiba, Ethan kembali ke penthouse-nya di lantai paling atas menara yang sama. Lift yang dilapisi emas 24 karat membawanya naik dalam keheningan. Pintu terbuka ke sebuah ruangan seluas 200 meter persegi dengan langit-langit setinggi 6 meter. Semuanya berwarna netral, abu-abu, putih, krem. Lantai marmer mengilap seperti cermin, memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung megah. Tidak ada foto keluarga di dinding, tidak ada kenang-kenangan dari perjalanan, tidak ada barang-barang pribadi yang menunjukkan selera atau memori. Ruangan ini lebih mirip dengan suite termahal di hotel 7 bintang, sempurna, steril, dan impersonal.
Dapur berisi peralatan stainless steel yang belum pernah ia gunakan sendiri. Lemari wine menyimpan botol-botol yang harganya setara dengan gaji bulanan karyawannya. Tapi di sini, di ruang yang serba luas ini, keheningan terasa begitu berat, begitu menggema. Malam itu, ia menghadiri pembukaan galeri seni kontemporer di kawasan SCBD. Mobil Rolls-Royce-nya mengantarkannya ke depan pintu yang dipenuhi paparazzi. Ethan melangkah keluar dengan setelan jas Taylor Made dari London. Wajahnya adalah topeng ketenangan yang sempurna. Di dalam, ia disambut pelukan dan salam dari para sosialita, pengusaha, dan kolektor. Senyumnya selalu ada, tapi tidak pernah sampai ke mata. Matanya yang tajam mengamati sekeliling, menilai siapa yang penting dan siapa yang tidak. Ia berhenti di depan sebuah lukisan abstrak berukuran besar, coretan-coretan warna merah dan hitam yang bagi orang awam terlihat seperti kekacauan. Karya terbaru seniman muda dari Berlin, bisik kurator galeri di sampingnya. Prospektif sekali. Ethan mengangguk, meski sebenarnya ia tidak mengerti apa yang membuat karya itu istimewa. Saya akan ambil, katanya. 3 miliar rupiah. Bukan karena ia menyukai seninya, tapi karena ia tahu lukisan itu akan menjadi pembicaraan di kalangan tertentu, dan nilai investasinya akan naik 2 kali lipat dalam 2 tahun. Di tengah keramaian, ia melihat sosok yang familiar. Victoria, mantan istrinya, berdiri di seberang ruangan dengan gaun hitam sederhana yang justru membuatnya menonjol. Mereka tidak bercerai karena pertengkaran besar, tapi karena pengabaian yang bertahun-tahun. Ethan mendekat, membawa 2 gelas champagne. Vic, sapanya. Victoria menoleh, matanya dingin. Ethan, masih membeli seni yang tidak kamu pahami. Ethan tersenyum tipis. Itu bisnis. Seperti biasa. Percakapan mereka pendek dan tegang. Victoria bertanya apakah ia masih bekerja 18 jam sehari, apakah ia masih membatalkan janji karena kesempatan bisnis yang tidak bisa ditolak. Ethan mencoba membelokkan pembicaraan, tapi Victoria sudah terlalu mengenal pola itu. Saat akan pergi, ia berbalik, matanya memancarkan campuran kasihan dan kekecewaan. Kamu masih sama, Ethan. Hidup di dalam gelembung yang kamu bangun sendiri. Suatu hari gelembung itu akan pecah, dan kamu akan terjatuh ke dunia nyata. Saya hanya berharap saat itu terjadi, kamu sudah belajar bagaimana berdiri di tanah yang padat, bukan di lantai marmer yang licin. Ia pergi, meninggalkan Ethan dengan gelas champagne yang tiba tasa terasa pahit. Pulang ke penthouse yang sunyi, Ethan melepas jasnya dan menuangkan segelas anggur merlot. Ia berdiri lagi di depan jendela, tapi kali ini pandangannya kosong. Kota malam hari terasa asing, seperti lukisan abstrak yang ia beli tadi, indah tapi tak punya makna. Ia berjalan ke meja kerjanya, membuka laci paling bawah, yang selalu dikunci. Di balik tumpukan dokumen bisnis yang tidak penting, ada sebuah bingkai kayu kecil dan usang. Ia mengeluarkannya, jari-jarinya gemetar ringan. Foto hitam putih itu menunjukkan seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, dengan baju sekolah lusuh, tersenyum lebar di samping seorang wanita sederhana dengan kain panjang dan rambut disanggul rapi. Mereka berdiri di depan rumah kayu dengan dinding bambu, atapnya sebagian tertutup oleh daun kelapa. Itu adalah dirinya dan ibunya, Sulasih, 25 tahun yang lalu. Wajahnya yang kecil itu penuh kebahagiaan, sangat berbeda dengan topeng dingin yang ia kenakan sekarang. Perasaan aneh menyergapnya, campuran sedih, malu, dan jijik. Jijik pada kemiskinan yang terekam dalam foto itu, pada keramahan yang terlihat naif, pada masa lalu yang ia benci tapi entah mengapa masih ia simpan. Dengan gerakan kasar, ia membalikan foto itu sehingga wajahnya tidak terlihat. Tapi ia tidak bisa memejamkan mata. Bayangan ibunya yang sedang menanak nasi di dapur kayu, yang menjahit bajunya yang robek, yang berjalan kilometer ke pasar dengan sepatu yang solnya sudah tipis, semua itu datang menghantam. Ia menggigit bibir, meneguk anggurnya sampai habis, lalu menyimpan foto itu kembali ke tempat persembunyiannya, menguncinya rapat-rapat seolah mengubur mayat. Teleponnya berdering. Kevin. Apa ada masalah? Tanya Ethan. Suaranya kembali menjadi tegas. Tidak, Pak. Hanya ingin memastikan bahwa semua persiapan untuk pertemuan dengan grup Bauer besok pagi pukul 9 sudah sempurna. Tim protokol sudah briefing, menu catering sudah disetujui oleh chef dari Jerman, dan presentasi telah direvisi sesuai permintaan Bapak. Baik. Pastikan tidak ada yang salah. Ini terlalu penting. Saya paham, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Sementara di lantai 70 itu seorang miliarder berusaha menenangkan kegelisahannya dengan anggur mahal, 1000 kilometer ke arah timur,
Di sebuah desa kecil di lereng gunung, seorang wanita berusia 65 tahun duduk di beranda rumah kayunya. Sulasih, dengan kacamata baca yang sudah tergores, sedang menjahit sedikit robekan di tas kain yang telah menemaninya bertahun-tahun. Jarumnya bergerak lambat tapi terampil, tangan yang berkerut itu masih lincah. Di sampingnya, radio transistor kecil menyiarkan lagu keroncongan lawas. Matanya sesekali menerawang ke arah jalan desa, seolah mengharapkan sesuatu. Tapi kemudian ia tersenyum sendiri. Ia memikirkan anak sulungnya, Eden, yang jadi orang besar di kota. Ia ingat betapa pintarnya anak itu dulu, selalu ranking pertama, selalu bercita-cita tinggi. Meski sudah 3 tahun tidak pulang, meski teleponnya hanya sebulan sekali dan selalu singkat, dalam hati Sulasih, Eden tetaplah anak kecil yang perlu dilindungi. Tas kain ini akan ia bawa besok, dengan bekal makanan kesukaannya, opor ayam dan nasi jagung, dalam rantang yang dibungkus rapi. Perjalanan naik bus 8 jam tidak ia hiraukan. Yang penting, ia bisa memberi kejutan pada anaknya di hari ulang tahunnya yang ke-40. Ia ingin memeluknya, ingin melihat wajahnya langsung, ingin memastikan bahwa anaknya tidak hanya sukses, tetapi juga bahagia. Dengan senyuman penuh harap, ia mengakhiri harinya, tidak tahu bahwa badai sedang mengumpul di menara tinggi tempat anaknya berkuasa. Fajar menyingsing di atas Jakarta, menyapu sisa-sisa malam dengan cahaya keemasan yang pelan-pelan memanaskan kaca-kaca gedung pencakar langit. Di Menara Hartono, kesibukan sudah dimulai sejak pukul 5 pagi. Staf protokol dengan setelan abu-abu metalik berjalan cepat di lobi utama, memeriksa setiap detail untuk ke-7 kalinya. Karangan bunga segar dari Bali sudah ditempatkan di vas-vas keramik tinggi, mengisi udara dengan aroma melati dan anggrek. Karpet merah, diimpor khusus dari Turki, telah digulung rapi menuju lift eksklusif yang akan membawa tamu-tamu penting itu ke ruang pertemuan eksekutif di lantai 68. Semua harus sempurna. Eden Hartono tiba pukul 7 pagi, 3 jam lebih awal dari jadwal pertemuan. Ia mengenakan setelan 3 kancing dari bahan Super 150S buatan tangan di London, warna biru laut yang nyaris hitam, dengan dasi sutra bermotif geometris minimalis. Rambutnya tersisir rapi, tak ada satu helai pun yang berani melenceng. Wajahnya segar meski hanya tidur 3 jam, berkat serum wajah yang harganya setara dengan gaji bulanan seorang manajer di perusahaannya. Ia berjalan menyusuri lobi dengan langkah pasti, mata yang awas mencatat setiap elemen. Lampu di sudut itu terlalu terang, redupkan 30%, perintahnya pada manajer gedung tanpa menoleh. Dan piano itu, ia menunjuk ke grand piano hitam di tengah lobi, siapa yang memerintahkan untuk menaruhnya di sini? Untuk menciptakan atmosfer elegan, Pak, jawab manajer itu gugup. Pindahkan. Itu terkesan mencoba terlalu keras. Kita butuh kesan powerful, bukan elegan. Karyawan itu segera memberi isyarat, dan piano raksasa itu digerakkan seperti mainan di atas roda khusus. Pukul 8.30, Kevin melaporkan bahwa rombongan grup Bauer sudah meninggalkan Hotel Mandarin Oriental. Mereka tepat waktu, Pak. Tuan Klaus Bauer sendiri yang memimpin rombongan. Eden mengangguk. Rasa puas sesaat mengisi dadanya. Klaus Bauer, legenda industri manufaktur Jerman yang terkenal dengan disiplin baja dan keberhasilan membangun empire multinasional. Meraih persetujuannya bukan hanya soal investasi, tapi tentang legitimasi. Ini adalah tiket Hartono Group ke Liga Bisnis Eropa yang sesungguhnya. Sementara di lantai dasar, sebuah bus antar kota yang lapuk berhenti di halte sekitar 300 meter dari Menara Hartono. Dari dalamnya, turun seorang wanita tua dengan tas kain usang digenggam erat. Sulasih menatap gedung-gedung tinggi di sekelilingnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Kota ini telah berubah drastis sejak terakhir kali ia datang, 10 tahun lalu, ketika Eden baru saja merintis usaha pertamanya. Saat itu, anaknya masih menjemputnya di terminal dengan mobil sedan sederhana, wajahnya masih bisa ditemukan senyum tulus. Kini, segalanya terasa asing dan intimidatif. Ia menyentuh rambutnya yang disanggul rapi, memastikan kebayanya yang sederhana masih terlihat pantas. Di dalam tas kain itu, tersimpan rantang stainless steel 3 tingkat berisi opor ayam, nasi jagung, dan sambal goreng kentang, semua masakan kesukaan Eden dari kecil. Juga ada kue mangkok yang ia buat sendiri, karena dulu Eden selalu merayakan ulang tahun dengan kue itu saat masih kecil. Perjalanan 8 jam dengan bus semalam telah melelahkannya, tapi semangatnya tak pudar. Ia ingin memberi kejutan. Tidak menelepon dulu, seperti nasihat tetangganya. Anak sekarang suka kejutan, Bu, kata mereka. Sulasih percaya. Ia berjalan pelan, mengikuti arahan dari seorang penjaga parkir yang melihatnya tampak tersesat. Gedung Hartono?
Yang paling tinggi itu, Bu. Lurus saja. Ia mengangguk berulang kali, tangannya erat memegang tas. Pukul 8.55. Lobi Menara Hartoon sudah berubah menjadi panggung teater bisnis. 10 staf protokol berdiri dalam formasi sempurna di dekat pintu putar. Kamera CCTV di setiap sudut merekam aktivitas. Eden berdiri tepat di tengah, sikapnya tenang tapi penuh kewibawaan. Di luar, 2 mobil Mercedes-Benz S-Class hitam meluncur halus dan berhenti persis di depan karpet merah. Pengawal turun lebih dulu, membuka pintu. Keluarlah Klaus Bauer, pria berusia 60-an dengan rambut perak tersisir rapi dan kacamata berlensa tipis. Ia diikuti oleh 3 orang staf, 2 pria dan seorang wanita, semuanya dengan ekspresi serius dan membawa dokumen dalam map kulit. Eden melangkah maju, tangan terulur. Herr Bauer, willkommen in Jakarta, ucapnya dalam bahasa Jerman yang fasih, hasil les privat intensif selama 6 bulan. Bauer tersenyum tipis, menjabat tangannya dengan erat. Herr Hartono. Ich gebaude ist beeindruckend, sahutnya, matanya menyapu sekeliling lobi dengan apresiasi profesional. Mereka bertukar kata-kata singkat tentang perjalanan, cuaca, sebelum mulai berjalan menuju lift. Dan itulah saatnya. Pintu putar di sisi lain berputar pelan. Masuklah Sulasih, dengan kebaya lusuh dan wajah yang penuh kekaguman bercampur kelelahan. Matanya langsung mencari-cari, melewati sekumpulan orang-orang berpakaian mahal, lalu akhirnya tertuju pada sosok yang begitu familiar, anaknya. Eden, yang sedang membawa Bauer menuju lift, tiba-tiba merasa ada yang aneh. Sebuah naluri, atau mungkin getaran darah, membuatnya menoleh ke arah pintu putar. Dan dunia seolah berhenti berputar. Di sana, berdiri ibunya sendiri. Dengan kebaya yang ia ingat sejak kecil, dengan tas kain yang sama yang selalu dibawa ibunya ke pasar. Wajahnya yang mulai keriput tersenyum lemah, mata berkaca-kaca melihatnya. Sulasih mengangkat tangan sedikit, melambai pelan, bibirnya berbisik, Eden. Rasa panik yang begitu primitif menyergap Eden. Darahnya serasa membeku, kemudian mendidih. Dalam sepersekian detik, otaknya yang terlatih menghitung risiko, Bauer di sampingnya, rekan-rekan bisnis, puluhan karyawan yang sedang melihat, citra yang telah dibangun bertahun-tahun. Dan di depan matanya, simbol dari segala yang ingin ia kubur, kemiskinan, keterbelakangan, kampungan. Malu. Itu yang paling dominan. Malu yang dalam dan menjijikkan, seperti noda hitam di atas kanvas putih sempurna. Ia melihat Bauer dan orang-orang Jerman itu juga menatap ke arah wanita tua itu, dengan ekspresi bertanya-tanya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Kaki Eden sudah bergerak, mendekati ibunya dengan langkah cepat, bukan untuk memeluk, tapi untuk mencegah bencana. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Bisiknya keras, suara terkontrol tapi bergetar oleh tekanan. Wajahnya tegang, matanya melotak penuh amaran. Kenapa tidak telepon dulu? Sulasih, yang tadinya penuh harap, tiba-tiba terhenti. Senyumnya pudar. Eden, nak, ibu ingin. Tidak sekarang, ibu, potong Eden. Suaranya semakin rendah dan kasar. Ia menoleh ke kepala security yang sudah mendekat. Bawa ibu ini keluar. Berikan dia uang untuk taksi, antar ke terminal. Perintah itu keluar seperti pisau. Sulasih terpana. Ia tak percaya. Mata yang tadinya berkaca-kaca kini dipenuhi air mata yang tak mau jatuh. Nak, ibu datang dari jauh. Ibu bawa. Tapi Eden sudah berbalik. Klaus Bauer dan rombongannya mendekat. Wajah mereka penuh keingintahuan. Masalah, Herr Hartono? Tanya Bauer dalam bahasa Inggris. Dalam kepanikan tertinggi, naluri bertahan hidup Eden yang picik mengambil alih. Ia mengira ini adalah ujian, bahwa ia harus memilih antara ibunya dan kerajaannya. Dan dengan keyakinan buta bahwa kerajaan tak boleh runtuh, ia menjawab dengan suara keras dan jelas, terdengar oleh banyak orang di sekitarnya. Tidak masalah. Saya tidak kenal wanita ini. Mungkin dia tunawisma yang tersesat. Tolong amankan. Kata tunawisma, itu terasa seperti tamparan di udara. Sulasih mendengar. Semua orang mendengar. Wajah wanita tua itu hancur berkeping-keping. Air mata yang ia tahan akhirnya meluncur, tapi ia tak bersuara. Tubuhnya gemetar. Kepala security, Pak Hari, yang mengenali Sulasih dari foto-foto lama di ruang Eden, karena tugasnya pernah mengantar paket ke desa itu bertahun lalu, merasa sakit hati. Tapi perintah adalah perintah. Dengan sangat berat hati, ia mendekati Sulasih. Ibu, mari saya antar keluar,
bisiknya penuh rasa bersalah. Sulasi membiarkan dirinya dipandu, tapi matanya tak lepas dari Ethan yang sudah berbalik, memaksakan senyum pada Bauer. Maaf atas gangguan itu. Mari kita ke ruang rapat. Tapi ia tak bisa mengabaikan tatapan Bauer, bukan marah atau jijik, tapi sebuah pengamatan yang dalam, seperti seorang ilmuwan yang melihat spesimen langka. Tatapan itu penuh pertimbangan, seolah menilai bukan hanya bisnisnya, tapi karakternya. Di luar, matahari Jakarta mulai terik. Sulasi duduk di bangku halte bus, tas kainnya erat dipeluk. Rantang makanan masih hangat, tapi hatinya telah membeku. Pak Hari berdiri tak tega. Ibu, saya boleh telepon siapa? Atau saya antar ke terminal? Sulasih menggeleng pelan. Tidak usah, nak. Terima kasih. Suaranya parau. Ia membuka tas, melihat rantang itu. Lalu dengan tenang yang mengerikan, ia membukanya. Aroma opor ayam yang lezat menyebar. Ia memandangnya lama, lalu menutupnya kembali. Tak jauh dari sana, seorang pemuda berkaus hoodie abu-abu, Ariel, sedang merekam konten A Day in the Life of Jakarta's Business District untuk channel YouTube-nya. Kamera di handphonenya tak sengaja menangkap adegan wanita tua menangis di halte, dengan latar belakang Menara Hartono yang megah. Rasa ingin tahunya tergugah. Ia mendekat, mematikan musik di earphone-nya. Bu, ada yang bisa saya bantu? Sulasih mengangkat wajah, air mata masih menggenang. Tidak, nak. Terima kasih. Tapi Ariel duduk di sampingnya. Bu dari mana? Kok sampai di sini? Dan mungkin karena butuh tempat mencurahkan isi hati, atau karena kesedihan yang terlalu besar, Sulasih bercerita. Singkat, tentang anaknya yang sukses, yang malu padanya, yang menyuruh security mengusirnya. Ariel terkesima. Hatinya tergerak, tapi di sudut lain, sebagai content creator, ia tahu ini adalah gold mine. Dengan izin yang samar-samar, saya boleh rekam, Bu? Biar orang-orang tahu, dan Sulasi yang hanya mengangguk lemas, Ariel mengaktifkan lagi rekamannya. Tak hanya itu, ia juga menyadari bahwa smartwatch-nya yang terhubung ke handphone telah merekam audio sejak tadi, termasuk suara jelas Ethan berkata, "Saya tidak kenal wanita ini." Sementara itu, di lantai 68, rapat berjalan dengan dingin. Ethan berusaha fokus, tapi setiap kali Bauer berbicara tentang nilai keluarga dalam budaya perusahaan Jerman, atau etika bisnis yang berkelanjutan, ia merasa seperti ditampar. Presentasinya, yang biasanya memukau, terasa datar dan dipaksakan. Bauer banyak bertanya, bukan hanya tentang angka, tapi tentang visi, tentang tanggung jawab sosial, tentang jiwa perusahaan Hartono Group. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah Ethan persiapkan, karena baginya bisnis adalah tentang laba dan ekspansi. Di akhir rapat, Bauer berjabat tangan dengannya. Anda memiliki perusahaan yang mengesankan secara teknis, Herr Hartono. Tapi kami dari grup Bauer percaya bahwa partnership dibangun di atas fondasi yang lebih dalam daripada angka-angka. Kami akan menghubungi Anda. Kalimat itu terdengar seperti penundaan, bukan janji. Ethan bisa merasakannya. Ketika lift turun membawa rombongan Jerman itu, Ethan berdiri di lobi yang tiba-tiba terasa sangat luas dan kosong. Ia melihat ke arah pintu putar, ke arah tempat ibunya tadi berdiri. Perasaan bersalah yang ia tekan-tekan mulai merayap naik, tapi dengan cepat ia menguburnya dengan rasionalisasi. Aku melakukan apa yang harus dilakukan. Ibu pasti mengerti. Nanti aku telepon, aku kirim uang lebih. Ia menarik napas dalam, lalu berbalik menuju lift pribadinya. Masih ada satu rapat dengan Dewan Direksi sore ini. Dunia harus terus berputar. Tapi di suatu tempat di dunia digital, sebuah video sedang diedit dengan cepat. Judulnya, Miliarder Hati Baja, Usir Ibu Lansia yang Mengunjunginya. Thumbnailnya adalah potongan wajah Ethan yang tegas dan wajah Sulasih yang terluka. Ariel mengetik deskripsi dengan emosi, menceritakan apa yang ia dengar dari sang ibu. Ia ragu sejenak sebelum mengklik upload. Tapi bayangan wanita tua itu menangis sendirian di halte menguatkan tekadnya. Ini untuk keadilan, bisiknya pada diri sendiri. Pukul 4 sore, video itu live. Dan Ethan, yang sedang berada di tengah rapat Dewan Direksi, sama sekali tidak tahu bahwa fondasi menara bajanya yang kokoh itu sedang digerogoti dari dalam oleh satu keputusan kelam yang ia buat di lobi gedungnya sendiri. Sementara itu, di sebuah kamar hotel murah dekat terminal, Sulasi memandangi foto Ethan kecil di dompetnya, bertanya di mana kesalahan yang ia lakukan hingga anaknya menjadi orang asing yang ia temui hari itu. Malam itu,
Setelah pertemuan dengan Bauer yang menggantung, Ethan duduk sendiri di penthouse-nya. Kaca anggur ketiga berisi Chateau Margaux 1990 berayun-ayun di tangannya, menangkap pantulan lampu kota yang seolah berkedip-kedip mengejek. Rapat Dewan sore tadi berjalan tegang. Beberapa direksi menyuarakan kekhawatiran tentang ekspansi yang terlalu agresif, tentang bagaimana perusahaan akan membiayai semua ini jika kerjasama dengan Bauer tidak terwujud. Ethan dengan dingin membungkam mereka dengan data proyeksi pendapatan, tapi di dalam, ia merasakan keretakan pertama. Teleponnya bergetar. Dari Daniel. Ia mengabaikannya. Lalu telepon lagi. Dan lagi. Dengan gerakan kesal, ia akhirnya mengangkat. Apa? Dan? Aku sibuk. Kamu sudah lihat berita? Suara Daniel terdengar datar, tapi ada getaran marah di baliknya. Berita apa? Aku ada rapat seharian. Lihatlah. Dimanapun. Dan. Ethan. Daniel terdengar menarik napas. Ibu pulang. Naik bus malam. Dia tidak bicara sepatah kata pun sejak tiba. Ethan merasa dadanya sesak. Aku akan telepon dia besok. Kirim uang lebih. Ini bukan soal uang, suara Daniel meninggi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ini soal kamu memperlakukan ibu seperti sampah di depan orang banyak. Security yang mengantarnya ke halte bilang, ibu menangis sepanjang jalan. Menangis, Ethan. Ethan menutup mata. Gambar itu, ibunya yang selalu kuat, yang pernah ia lihat menahan tangis saat ayahnya meninggal, yang tersenyum saat mereka hanya makan nasi dengan garam, kini menangis di jalanan Jakarta karena ulahnya. Aku tidak punya pilihan. Ada investor penting. Kamu selalu punya pilihan, potong Daniel. Kamu memilih untuk menjadi bajingan. Lalu sambungan terputus. Ethan melemparkan teleponnya ke sofa. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Kota yang biasanya ia rasakan sebagai wilayah taklukannya, kini terasa seperti penjara kaca. Ia mencoba menelepon ibunya. Tidak diangkat. Sekali, dua kali. Hanya nada sambung yang berdering hampa. Rasa bersalah yang ia kubur mulai menerobos lapisan-lapisan pertahanan ego dan rasionalisasinya. Tapi lebih kuat dari itu adalah rasa takut. Takut kehilangan segalanya yang telah ia bangun. Ia menyalakan televisi, mencari pengalihan. Tapi tanpa sengaja, ia menekan tombol berita. Di layar, seorang presenter berita infotainment dengan ekspresi dramatis sedang membicarakan sesuatu. Video yang sedang viral di media sosial ini menunjukkan seorang pengusaha ternama, diduga kuat adalah Ethan Hartono, CEO Hartono Group, sedang mengusir seorang wanita tua yang mengaku sebagai ibunya sendiri. Ethan membeku. Darahnya berhenti mengalir. Di layar, muncul cuplikan video berkualitas agak buram tapi cukup jelas. Ia melihat dirinya sendiri, dengan setelan biru laut yang sama, wajahnya yang dingin, mengucapkan kata-kata itu. Saya tidak kenal wanita ini. Mungkin dia tunawisma yang tersesat. Lalu potongan wajah ibunya yang hancur, dihalau security. Dan suara Ariel si pembuat konten yang menceritakan kesaksian Sulasih dengan nada penuh emosi. Tidak, bisiknya. Tidak mungkin. Dengan gemetar, ia meraih tabletnya, membuka platform media sosial terbesar. Tagar Hartono usir ibu sudah menjadi trending nomor 1. Ribuan, puluhan ribu tweet, retweet, komentar. Ia mengklik salah satu video, yang sudah dilihat 2,7 juta kali dalam 6 jam. Komentarnya menghujam seperti pisau. Darahnya pasti dingin bener. Ibunya sendiri. Orang kaya baru biasanya gitu. Malu sama asal-usulnya. Hartono Group? Well, I'm never buying their products again. Lihat wajah ibunya. Bre sakit hati banget. Ini bukti uang bisa beli segalanya kecuali hati nurani. Ada yang lebih parah. Seorang netizen yang piawai telah mengumpulkan potongan-potongan wawancara lama Ethan di mana ia menyebut diri terinspirasi Silicon Valley dan berasal dari keluarga kelas menengah terdidik. Di sebelahnya, dipajang foto desa asalnya yang sederhana, entah dari mana sumbernya, dan tangkapan layar dari database sekolah dasar yang menunjukkan alamatnya dulu di sebuah desa terpencil. Kontrasnya telak. Kebohongannya terbongkar. Teleponnya mulai berdering tak henti-henti. Pertama dari kepala humas, suaranya panik. Pak, krisis ini meluas dengan cepat. Beberapa media mainstream sudah mulai meliput. Kita perlu siaran pers segera. Buat pernyataan bahwa video itu diambil di luar konteks, potong Ethan, masih mencoba mengendalikan keadaan dengan cara lamanya.
Bilang wanita itu bukan ibu saya, hanya seseorang yang mengaku aku. Pak, potong sang kepala humas dengan suara putus asa. Ada foto lama yang beredar. Anda dan wanita itu, saat Anda kecil. Sangat mirip. Dan seorang karyawan kita yang dari daerah yang sama dengan Anda, dia mengonfirmasi ke media. Pengkhianatan. Dari dalam. Eden merasa dunia berputar lebih kencang. Tahan sebentar, katanya, lalu menutup telepon. Belum sempat ia menarik napas, telepon berikutnya berdering. Dari Ketua Dewan Komisaris, Pak Handoko. Suaranya berat, tanpa salam. Eden. Bursa Saham Indonesia sudah menghubungi. Trading saham Hartono Group dihentikan sementara, suspended, besok pagi untuk menghindari kemerosotan lebih dalam. Harap hadir di rapat Dewan Darurat pukul 7 pagi. Dan bersiaplah dengan penjelasanmu. Lalu telepon ditutup. Suspended. Kata itu menggema di kepalanya. Perusahaan yang ia bangun dari nol, yang nilai kapitalisasi pasarnya mencapai puluhan triliun, kini dihentikan perdagangan sahamnya karena sebuah video. Karena ibunya. Telepon terus berdering. Mitra bisnis utama di Surabaya membatalkan kontrak kerjasama senilai 1 triliun, dengan alasan perbedaan nilai. Vendor-vendor mulai mengirim email menanyakan pembayaran yang tertunda, seolah mereka bisa merasakan bangunan itu akan rubuh. Email dari klien internasional berdatangan, menanyakan masalah reputasi yang sedang terjadi. Eden mencoba menelepon Kevin. Tak ada jawaban. Ia baru ingat, Kevin meminta cuti mendadak sore tadi, mengatakan ada keluarga yang sakit. Sekarang ia tahu, Kevin tidak ingin tenggelam bersamanya. Pukul 11 malam, pukulan terakhir datang. Dalam bentuk siaran pers singkat dari grup Bauer yang dikirim ke semua media dan diunggah di situs resmi mereka. Isinya hanya 3 paragraf dalam bahasa Inggris dan Jerman, tapi maknanya seperti palu godam. Atas nama grup Bauer, kami menyatakan bahwa seluruh proses negosiasi dengan Hartono Group dihentikan, efektif segera. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan mendalam mengenai nilai-nilai dan integritas yang menjadi fondasi perusahaan kami. Grup Bauer percaya bahwa kemitraan bisnis yang berkelanjutan harus dibangun di atas dasar etika dan rasa hormat yang kuat, termasuk terhadap keluarga. Kami berharap Hartono Group dapat menyelesaikan masalah internalnya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak perlu. Semua orang paham maksudnya. Kata, integritas, dan rasa hormat terhadap keluarga adalah tamparan langsung. Eden menjatuhkan dirinya ke sofa. Tablet yang masih terbuka menunjukkan grafik saham Hartono Group dalam 1 tahun, garis hijau yang indah, melambung tinggi, dan kemudian sebuah jurang vertikal di titik hari ini. Semua usahanya, semua pengorbanannya, dan pengorbanan orang lain untuknya, semua pencapaian itu, runtuh dalam hitungan jam oleh sebuah tindakan yang ia anggap kebutuhan bisnis. Ia memandangi foto lama yang masih tersembunyi di laci. Kini foto itu seolah menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Untuk semua ini, nak? Untuk menara kaca ini, kau mengusir ibumu. Teleponnya berdering sekali lagi. Dari Daniel. Kali ini, ia mengangkat. Dapatkan kamu siaran pers Bauer? Tanya Daniel. Suaranya sudah tenang, tapi tenang yang menyeramkan. Ya. Investor Jerman itu bilang, rasa hormat terhadap keluarga. Ibu bilang padaku, sebelum dia masuk ke kamar dan mengunci diri, bahwa pria Jerman itu memandanginya di lobi. Tatapannya berbeda. Mungkin dia sudah tahu, Eden. Mungkin dia melihat sendiri kejadiannya dan sudah menilaimu sejak saat itu. Eden terdiam. Ia ingat tatapan Bauer, bukan jijik, tapi observasi mendalam. Bukan terhadap gangguan, tapi terhadap karakternya. Bauer mungkin sedang menguji, dan ia gagal total. Apa yang harus kulakukan? Dan, suara Eden pecah untuk pertama kalinya. Ia tidak lagi seperti CEO yang perkasa, tapi seperti anak laki-laki yang hilang. Kamu ingin menyelamatkan perusahaanmu, atau jiwamu? Tanya Daniel. Karena saat ini, keduanya tenggelam. Perusahaan ini segalanya bagiku. Dan ibu? Ibu bukan apa-apa. Itu tidak adil. Aku mengirim uang setiap bulan. Kami tidak butuh uangmu, Eden, teriak Daniel, dan Eden bisa mendengar tangisan teredam di balik teriakannya. Kami butuh kakakku. Anak yang dulu mengajari aku membaca, yang berjanji pada ibu akan membelikannya rumah bagus dan tinggal bersamanya. Tapi yang ibu dapatkan hari ini adalah pengusiran dan penyangkalan di depan umum. Dia sakit hati, Eden. Bukan karena malu, tapi karena dia takut.
Takut anaknya telah tersesat begitu jauh hingga tidak bisa lagi menemukan jalan pulang. Kata-kata itu menggantung di udara. Eden tidak bisa bernapas. Pulang, Eden, bisik Daniel. Suaranya tiba tata lelah. Turun dari menara tinggimu yang mewah itu. Hadapi ini. Hadapi ibu. Atau kamu akan kehilangan lebih dari sekadar perusahaanmu. Sambungan terputus lagi. Malam semakin larut. Eden melihat sekeliling penthouse-nya yang megah. Semuanya tiba tata terasa palsu. Lukisan abstrak mahal yang tidak ia mengerti. Sofa desainer yang tidak nyaman. Karpet Persia yang terlalu sempurna. Ini bukan rumah. Ini etalase. Dan ia adalah pajangan utama yang kini ternoda. Dia berjalan ke balkon, menghirup udara Jakarta yang tercemar. Di kejauhan, ia bisa melihat lampu-lampu desa penyangga ibu kota, tempat orang-orang seperti ibunya hidup. Ia teringat janjinya dulu, saat ia lulus cum laude. Ibu, lihat saja. Aku akan jadi orang sukses. Aku akan membawa ibu tinggal di rumah terbesar, dengan pelayan sebanyak-banyaknya. Ibu hanya tersenyum, mengelus kepalanya. Nak, ibu tidak butuh rumah besar. Ibu hanya ingin kamu jadi orang baik. Itu cukup. Apakah ia masih menjadi orang baik? Pertanyaan itu, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, benar-benar ia renungkan. Dan jawabannya, yang datang dari lubuk hati terdalam yang ia tutup rapat-rapat, membuatnya merinding. Tidak. Dia bukan orang baik. Dia adalah seorang penyangkal. Seorang pengkhianat terhadap darahnya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pemesanan tiket. 1 kursi kereta api eksekutif ke kota terdekat dengan desanya, besok pagi. Lalu ia menulis email singkat kepada Dewan Direksi. Saya tidak akan hadir dalam rapat darurat besok. Saya mengambil cuti tak terbatas untuk urusan keluarga. Kevin akan mengatur hal teknis. Tapi Kevin sudah tidak ada. Ia mengirimkannya kepada sekretarisnya. Ia tahu keputusan ini adalah kegilaan. Mengabaikan rapat darurat ketika perusahaannya sedang runtuh, tapi naluri yang lebih dalam, yang hampir mati, memberitahunya bahwa jika ia tidak pergi sekarang, ia akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada saham dan merger. Saat fajar menyingsing, Eden Hartono, miliarder yang citranya hancur, meninggalkan penthouse-nya dengan sebuah koper kecil. Ia tidak mengambil setelan jasnya. Hanya pakaian sederhana, dan foto lama itu, yang kini ia masukkan ke dalam dompet. Di lobi, beberapa karyawan yang mulai masuk memandanginya dengan tatapan aneh, campuran rasa hormat yang tersisa, rasa ingin tahu, dan mungkin, penghakiman. Mobilnya meluncur ke arah stasiun. Di radio, berita pagi membahas skandal Hartono dengan gembira. Eden mematikannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba mengendalikan narasi. Ia hanya menatap jalanan, mempersiapkan diri untuk perjalanan pulang yang sudah 20 tahun terlambat. Dan di desa, Sulasih, yang tidak tidur semalaman, sedang duduk di beranda, memandang jalan masuk desa, seolah-olah dengan kesabaran yang tak terbatas dari seorang ibu, masih menunggu anaknya untuk benar-benar pulang. Kereta api Argo Wilis meluncur dengan gemuruh teratur, membelah pedesaan Jawa yang hijau dan subur. Eden duduk di kursi 3A gerbong eksekutif, tangan terkunci di pangkuan, menatap keluar jendela tanpa benar-benar melihat. Pemandangan sawah bertingkat, gubuk-gubuk petani, dan pohon kelapa yang melambai-lambai seharusnya terasa asing, tapi justru membangkitkan sesuatu yang terpendam jauh. Sebuah kenangan tentang ritme kehidupan yang lebih lambat, lebih sederhana, yang pernah ia kenal sebelum ia memutuskan untuk meninggalkannya demi kecepatan dan kemilau kota. Penumpang di sekitarnya menatapnya dengan sekilas, mungkin mengenali wajahnya dari berita-berita viral kemarin. Seorang ibu muda di seberangnya membisikkan sesuatu pada suaminya, lalu mereka memalingkan muka. Eden merasakan panas di pipinya, rasa malu yang berbeda dari yang ia rasakan di lobi gedungnya. Ini bukan malu karena asosiasi dengan kemiskinan, tapi malu karena telah menjadi orang yang pantas dikutuk. Ia menarik topi baseball yang ia kenakan lebih rendah, menyembunyikan matanya. Perjalanan 5 jam ini terasa seperti 5 tahun. Setiap menit membawanya semakin jauh dari Jakarta, dari persona, Eden Hartono, si miliarder, dan semakin dekat pada sesuatu, atau seseorang, yang ia takuti, dirinya yang sebenarnya. Teleponnya berdering berkali-kali, dari dewan direksi, dari pengacara perusahaan, dari kepala humas yang putus asa. Ia mematikan suaranya, lalu akhirnya mematikannya sama sekali. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, ia memutuskan diri dari dunia yang ia ciptakan. Di stasiun tujuan, ia turun ke tengah kerumunan yang ramai.
Bau udara berbeda di sini, campuran debu, bunga, dan asap kayu bakar. Ia menyewa sebuah mobil Avanza tua dari penyewa di luar stasiun, menjelaskan bahwa tujuannya adalah desa Tawangsari di kecamatan terpencil. Sopirnya, seorang bapak-bapak berusia 50-an dengan kaos oblong lusuh, mengangguk. Tawangsari? Jauh, Pak. Jalanan terakhir rusak parah. Tapi kalau Bapak mau, saya antar. Sepanjang perjalanan 2 jam berikutnya, jalan beraspal berubah menjadi jalan berbatu, lalu jalan tanah. Mobil berguncang hebat, membangkitkan mabuk perjalanan yang sudah lama tidak ia rasakan. Mereka melewati pasar tradisional yang ramai dengan warna-warna cerah, sawah yang luas dengan petani membungkuk di tengah terik, dan anak-anak kecil berlarian dengan seragam sekolah yang sedikit kotor. Semuanya begitu hidup, begitu nyata, begitu kontras dengan sterilitas kehidupan lamanya. Bapak dari kota ya? Mau silaturahmi? Tanya sopir itu, mencoba mengobrol. Eden mengangguk singkat. Iya, mau ke keluarga. Wah, bagus. Keluarga itu penting. Saya tiap 2 minggu pasti pulang ke orang tua, meski cuma sebentar. Nanti kita mati, yang ingat bukan pangkat atau harta, tapi siapa yang kita sayangi. Kalimat sederhana itu menusuk Eden seperti anak panah. Ia hanya bisa mengangguk lagi, tenggorokannya terasa kering. Ketika mobil akhirnya melambat memasiri gerbang desa yang hanya berupa gapura kayu sederhana bertuliskan, "Selamat datang di desa Tawangsari," jantung Eden berdebar kencang. Segalanya terasa sangat familiar dan sekaligus sangat asing. Pohon beringin besar di lapangan desa masih ada, di bawahnya beberapa orang tua sedang duduk-duduk. Rumah-rumah sebagian besar masih berbahan kayu dan bambu, meski beberapa sudah berdinding bata dengan cat cerah. Anak-anak berlarian, teriakannya riang. Sopir berhenti di depan sebuah pertigaan. Rumah Ibu Sulasi yang mana, Pak? Saya tahu beliau. Wanita baik. Anaknya sukses di Jakarta, katanya. Ucapan itu mengandung ironi yang menyakitkan. Yang atapnya masih dari genteng tanah liat, di ujung dekat kebun singkong itu, ucap Eden dengan suara parau. Ia masih ingat. Mobil berhenti di depan pagar bambu yang rendah. Rumah itu persis seperti dalam fotonya, kayu-kayu mulai lapuk, tapi terawat bersih. Di halaman, ada beberapa pot bunga sederhana dan sebuah sumur timba. Ayam berkeliaran bebas. Dan di beranda, duduklah 2 sosok, Daniel, adiknya, dengan wajah dingin yang tak menyembunyikan kekecewaan, dan Sulasih, ibunya, dengan wajah yang tiba-tiba tampak 10 tahun lebih tua dari yang ia ingat. Ethan membayar sopir dengan uang tunai yang ia ambil di stasiun, lalu mengambil koper kecilnya. Ia berdiri di luar pagar selama beberapa saat, seperti penonton yang takut memasuki panggung. Daniel melihatnya, tapi tidak bergerak. Sulasi juga melihatnya, tapi ekspresinya datar, tidak marah, tidak senang, hanya kosong. Kosong itu lebih menyakitkan. Akhirnya, Ethan membuka pagar bambu yang berderit. Langkahnya berat di tanah berdebu. Ia berhenti beberapa meter dari beranda. Ibu, ucapnya, suaranya serak. Dan Daniel mengangguk singkat. Sulasih memandangnya lama, lalu berkata dengan suara tenang yang nyaris berbisik, "Masuk, nak. Perjalanan jauh, pasti lelah." Bukan, Eden, atau kakak, tapi, nak. Sebutan netral untuk seorang anak. Itu membuat dadanya sesak. Ia menaiki 3 anak tangga kayu menuju beranda, meletakkan koper di sudut. Ruang tamu kecil terbuka di hadapannya, kursi kayu sederhana, meja tua, dan foto-foto keluarga dalam bingkai plastik murah di dinding. Ada foto pernikahan orang tuanya, foto dirinya dan Daniel kecil, dan beberapa foto cucu dari Daniel. Tidak ada satupun foto dirinya yang terbaru, foto dengan setelan mahal atau di depan pencakar langit. Seolah-olah kehidupan, Eden Hartono, si miliarder tidak pernah diakui di sini. "Duduk," kata Sulasih, menunjuk ke kursi. "Daniel, ambilkan minum untuk kakakmu." "Ibu, aku bisa," Daniel memprotes. "Ambilkan," ucap Sulasih dengan nada yang tidak membantah. Daniel masuk ke dapur dengan langkah kesal. Eden duduk, merasa kikuk di kursi kayu yang keras. Ia memandang ibunya, yang kini duduk membelakanginya sedikit, sedang membetulkan benang di kain yang sedang ia jahit. Tangan-tangan itu yang dulu pernah menepuk punggungnya, memeluknya, memasakkan makanannya. Kini tangan itu tampak menghindar. "Ibu," Eden mulai lagi, mencoba menemukan kata-kata. Aku datang untuk minta maaf." Sulasih berhenti menjahit sejenak, lalu melanjutkan. "Maaf untuk apa, nak?"
Untuk kemarin. Di kantor. Aku bersikap buruk. Aku sedang tertekan. Ada investor. Investor lebih penting daripada ibu? Tanya Sulasih. Masih tanpa menoleh. Suaranya datar. Tidak. Tentu tidak. Tapi situasinya rumit. Sulasih akhirnya menoleh. Matanya, yang biasanya hangat, kini terlihat lelah dan jauh. Tidak serumit yang kau kira, Eden. Seorang ibu datang mengunjungi anaknya. Anaknya menyambutnya, atau tidak. Itu pilihannya. Kau memilih untuk tidak. Penjelasan yang sederhana dan brutal. Eden tak bisa berkata-kata. Daniel kembali membawa segelas teh hangat tanpa gula, teh yang biasa Eden minum kecil dulu. Ia meletakkannya di meja dengan agak keras, lalu duduk di kursi seberang, memandang kakaknya dengan tatapan menantang. Terima kasih, Dan, ucap Eden. Jangan berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang ibu suruh. Suasana tegang menggantung di udara. Dari dalam, terdengar suara istri Daniel, Maya, yang sedang menenangkan bayi mereka. Suara kehidupan keluarga yang normal, yang asing bagi Eden. Ibu, Eden mencoba lagi. Boleh aku tinggal di sini beberapa hari? Aku butuh waktu. Sulasih memandangnya lama. Kamar lamamu masih ada. Tapi tidak seperti kamarmu di Jakarta. Hanya kasur kapuk dan kelambu. Tidak apa-apa. Aku ingin itu. Sulasih mengangguk, lalu kembali ke jahitannya. Itu adalah izin, tapi bukan pengampunan. Eden memahami perbedaannya. Daniel menghela napas. Kau lihat berita pagi? Saham Hartono Group masih suspended. Tapi rumor mengatakan Dewan Direksi akan mengadakan voting untuk menggantikan posisimu sebagai CEO jika kau tidak kembali dalam seminggu. Informasi itu seperti pukulan, tapi anehnya, tidak sepedih yang ia kira. Biarkan mereka, ucap Eden dengan tenang yang mengejutkan dirinya sendiri. Aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Daniel terkejut. Selama ini, bisnis adalah segalanya bagi Eden. Kau serius? Aku tidak tahu apa-apa lagi yang serius. Dan, jawab Eden, menatap gelas tehnya. Kecuali mungkin memperbaiki ini. Matanya melirik ke arah ibunya. Malam pertama itu adalah pengalaman yang menghancurkan sekaligus membuka mata. Kamar kecilnya masih persis seperti dulu, tempat tidur kayu, meja belajar kecil yang penuh coretan pensil masa kecilnya, dan sebuah jendela yang menghadap ke kebun. Tidak ada AC, hanya angin malam yang bertiup dari celah-celah dinding bambu. Suara jangkrik, kodok, dan sesekali lolongan anjing jauh menggantikan drum mobil dan musik klub yang biasa ia dengar. Ia terbaring di kasur yang keras, memandang langit-langit yang gelap. Bau rumah ini, campuran kayu tua, anyaman bambu, bunga melati, dan aroma masakan sederhana, membawa gelombang nostalgia yang hampir menyakitkan. Ia teringat malam-malam belajar di bawah lampu minyak saat listrik padam, dengan ibunya duduk di sampingnya menemani, mengipasinya. Ia teringat janjinya, kalau aku sudah sukses, ibu tidak perlu kerja keras lagi. Tapi kini, ibu masih menjahit sampai larut untuk menambah penghasilan, dan ia, si anak sukses, justru telah mempermalukannya. Keesokan paginya, Eden bangun saat fajar. Dari jendela, ia melihat ibunya sudah aktif, menyapu halaman, memberi makan ayam, mengambil air dari sumur dengan timba. Gerakannya lambat tapi pasti, sebuah rutinitas yang telah berlangsung puluhan tahun. Eden merasa seperti pengamat asing, mengamati sebuah kehidupan yang sederhana namun bermartabat, sesuatu yang telah ia lupakan. Ia turun, mencoba membantu. Ibu, biar aku yang ambil air. Sulasih memandangnya, lalu mengangguk pelan. Eden mencoba menimba. Tangannya yang biasa menandatangani kontrak miliaran kini kesulitan mengatur keseimbangan ember penuh air. Ia hampir menjatuhkannya, tapi akhirnya berhasil membawanya ke bak dengan susah payah. Tangannya pegal. Kau tidak terbiasa, ucap Sulasih, bukan sebagai ejekan, tapi sebagai pernyataan fakta. Ibu bekerja seperti ini setiap hari, tanya Eden. Sejak kau masih kecil. Dulu lebih berat, harus ambil air dari sungai karena belum ada sumur. Kata-kata itu menggambarkan sebuah pengorbanan yang selama ini hanya berupa konsep abstrak bagi Eden. Sekarang ia melihatnya, setiap tetes air, setiap butir beras, adalah hasil keringat ibunya. Sepanjang hari itu, Eden mencoba berbaur. Ia duduk di beranda saat tetangga datang berkunjung, mendengarkan mereka berbicara tentang panen, tentang harga pupuk, tentang anak-anak mereka yang merantau.
Beberapa tetangga menatapnya dengan penasaran, beberapa dengan cibiran halus. Seorang bapak tua, Pak Darmo, sahabat almarhum ayahnya, datang mendekat. "Eden, ya? Sudah besar. Terakhir lihat masih SMP," ucapnya. "Dengar-dengar sukses di kota." Eden hanya bisa mengangguk, malu. "Tapi ingat, nak," lanjut Pak Darmo dengan suara berat. "Pohon yang tinggi harus akarnya kuat. Kalau akarnya lupa sama tanah yang nutrisinya, pohon itu bisa roboh diterjang angin. Seperti yang terjadi di berita itu." Lalu ia pergi, meninggalkan Eden dengan perenungan yang dalam. Malam kedua, setelah makan malam sederhana nasi, sayur daun singkong, dan sepotong telur dadar, Daniel mengajaknya jalan-jalan keliling desa. Mereka berjalan dalam diam menyusuri jalan setapak yang diterangi cahaya bulan. Suasana damai, bertolak belakang dengan kekacauan dalam diri Eden. "Kenapa kau tidak bilang padaku, Dan?" tanya Eden akhirnya. "Tentang bagaimana sebenarnya kehidupan ibu? Tentang uang yang aku kirim tidak pernah dipakai." "Kau pernah bertanya?" balas Daniel. "Setiap telepon, kau hanya bicara tentang kesuksesanmu, tentang deal baru, tentang bagaimana sibuknya kau. Kau tidak pernah tanya, ibu sehat tidak, atau bagaimana kabar tetangga. Kau sudah lama tidak peduli, Eden. Kau hanya peduli pada versi dirimu yang kau pamerkan ke dunia." Kebenaran itu pahit. Eden menelan ludah. Aku kira dengan mengirim uang, sudah cukup. Uang bukan pengganti perhatian. Ibu bukan karyawan yang butuh gaji. Dia butuh anaknya. Kau tahu, saat kau tidak pulang-pulang, ibu selalu bilang, mungkin Eden lagi sibuk. Nanti kalau sudah agak longgar, dia pasti pulang. Dia selalu membelamu, bahkan pada diriku yang marah padamu. Dan bagaimana kau membalasnya? Menyebutnya tunawisma di depan orang banyak. Mereka berhenti di sebuah bukit kecil yang memandang ke seluruh desa. Lampu-lampu rumah seperti kunang-kunang di kegelapan. "Desa ini tidak berubah banyak, ya?" gumam Eden. "Yang berubah adalah orang-orang di dalamnya," jawab Daniel. "Kau, terutama. Kau tidak lagi mengenalinya. Atau mungkin, kau sengaja melupakannya. Apakah ibu akan pernah memaafkanku, Dan?" Daniel menghela napas. "Ibu punya hati yang lebih besar dari samudera. Tapi maaf itu bukan sekadar kata. Ibu perlu melihat perubahan. Dan kau, Kak, perlu benar-benar berubah. Bukan untuk bisnismu, tapi untuk jiwamu sendiri." Mereka kembali ke rumah dalam diam. Sulasi sudah tidur. Eden masuk ke kamarnya, tetapi kali ini tidak langsung berbaring. Ia membuka koper, mengeluarkan dompetnya. Foto lamanya ia letakkan di atas meja belajar yang penuh coretan masa kecilnya. Ia memandangi kedua versi dirinya, anak laki-laki yang tersenyum lebar dengan ibunya, dan pria di jendela gedung pencakar langit yang sendirian. Di luar, bulan bersinar terang, menyinari desa yang tenang. Di kamar kecil itu, seorang miliarder yang kehilangan segalanya mulai menyadari bahwa mungkin, justru di tempat inilah, di akar yang ia tinggalkan, ia bisa menemukan kembali sesuatu yang lebih berharga daripada semua kekayaannya, dirinya yang sebenarnya. Dan langkah pertama adalah dengan belajar menjadi anak lagi, dari seorang ibu yang lukanya begitu dalam namun masih bersedia memberinya secangkir teh dan sebuah kamar untuk pulang. Hari ketiga Eden di desa dimulai dengan suara kokok ayam yang nyaring, memecah kesunyian fajar. Ia terbangun dengan pegal di sekujur tubuhnya. Kasur kapuk yang keras dan posisi tidur yang asing membuat otot-ototnya yang terbiasa dengan kasur ortopedik berteriak protes. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Bukan hanya fisik, tapi sebuah keheningan batin yang aneh. Di Jakarta, pikirannya selalu penuh dengan daftar tugas, strategi, kekhawatiran. Di sini, setelah 2 hari terputus dari dunia bisnis, pikirannya justru dihantui oleh kenangan-kenangan yang ia kunci rapat-rapat. Dari jendela, ia melihat ibunya sudah selesai salat subuh dan sedang duduk di beranda depan, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara perlahan. Sulasi membungkuk sedikit, kacamatanya terletak di ujung hidung. Cahaya pagi yang keemasan menyinari wajahnya yang penuh kerutan, memberikan aura ketenangan yang membuat Eden merasa semakin kecil. Ia tidak pernah melihat ibunya dalam keadaan seperti ini, damai, tenggelam dalam ibadah, seolah dunia luar dengan segala kekacauannya tidak menyentuh. Eden turun dengan hati-hati, mencoba tidak mengganggu. Namun, langkahnya yang berat di papan kayu yang berderit membuat Sulasih menoleh. "Sudah bangun, nak? Masih ada nasi semalam dan sayur. Panaskan sendiri di kompor," ucapnya, lalu kembali pada bacaannya.
Masih ada jarak. Masih ada dingin. Setelah sarapan sederhana, nasi dingin dengan sambal terasi dan sepotong tempe goreng, Ethan merasa gelisah. Tidak ada rapat yang harus dihadiri, tidak ada keputusan yang harus dibuat, tidak ada krisis yang harus dikendalikan. Ia adalah seorang pria yang terbiasa dengan kendali, kini terdampar di tengah kehidupan yang berjalan dengan ritmenya sendiri tanpa peduli padanya. Ia memutuskan untuk menjelajahi rumah yang dulu ia kenal setiap sudutnya. Rumah ini lebih kecil dari kamar mandi di penthouse-nya, tapi setiap ruang terasa penuh dengan sejarah. Di ruang tengah, selain foto-foto keluarga, ada sebuah figura kertas yang sudah menguning berisi kaligrafi sederhana, bersyukur atas rezeki hari ini. Di dapur, ia melihat kompor minyak tanah tua masih berdiri di samping kompor gas satu tungku yang barangkali adalah kemewahan terbesar di rumah ini. Di dinding, terdapat kalender bekas tahun 2015 yang masih dipajang, foto pemandangan gunung. Tapi yang menarik perhatiannya adalah tangga kayu sempit di sudut dapur, menuju loteng. Loteng itu dulu adalah tempat penyimpanan barang-barang tua, dan di masa kecil, itu adalah tempat petualangannya. Dengan rasa penasaran yang mendesak, ia menaiki tangga yang berderit-derit membahayakan itu. Loteng gelap, berdebu, dan dipenuhi sarang laba-laba. Sinar matahari menyusup dari celah-celah genting, menciptakan garis-garis cahaya yang memotong kegelapan. Di sana, tersimpan peti-peti kayu tua, karung berisi barang tak terpakai, dan sebuah lemari kecil yang lapuk. Bau apek campur kayu tua memenuhi udara. Ethan membuka peti pertama. Isinya adalah pakaian bayi dan anak-anak yang sudah lusuh, baju yang pernah ia dan Daniel kenakan. Ia menemukan seragam SD-nya yang berlubang di siku, dengan tanda namanya yang masih terbaca, Eko Hartono. Ia mengganti nama menjadi Ethan saat kuliah, menganggap Eko terlalu kampung. Ada perasaan aneh menyentak dadanya. Ia mengenakan seragam itu selama 6 tahun, bangga setiap kali ranking pertama, berlari pulang untuk menunjukkan buku nilainya pada ibu. Peti kedua berisi surat-surat dan dokumen lama. Surat-surat cinta yang ditulis ayahnya kepada ibunya sebelum mereka menikah, ditulis dengan huruf tegak bersambung yang rapi di atas kertas aerogram yang sudah rapuh. Ayahnya, seorang guru SD yang meninggal karena sakit ketika Ethan berusia 8 tahun, adalah sosok yang hampir tak ia ingat. Tapi dari surat-surat ini, ia bisa merasakan cinta sederhana namun mendalam antara ayah dan ibunya. Untuk Sulastri yang cantik, meski hanya dengan gaji guru, aku berjanji akan membahagiakanmu. Janji yang ditepati, meski dalam kesederhanaan. Namun, yang membuatnya terpaku adalah sebuah buku tulis kecil bergaris, dengan sampul biru sudah pudar. Di sampulnya, tertulis dengan tulisan tangan ibunya, catatan keuangan keluarga, 1995 hingga 2005. Buku itu tebal, penuh coretan angka dan tulisan. Dengan tangan gemetar, Ethan membukanya. Halaman pertama, tanggal 1 Januari 1995. Pendapatan. Jual kain batik hasil jahitan, Rp 25.000. Jual sayur dari kebun, Rp 10.000. Gaji suami, guru honorer Rp 150.000. Pengeluaran. Beras 10 kg, Rp 20.000. Minyak goreng 1 liter, Rp 3.000. Gula 1 kg, Rp 4.000. Uang sekolah Eko, Ethan Rp 5.000. Obat untuk suami, Rp 15.000. Tabungan, Rp 2.000. Ia membalik halaman. Polanya terus berulang. Penghasilan kecil, pengeluaran yang diatur ketat. Ia melihat entry-entry seperti 3 Maret 1997, jual perhiasan kawin, cincin emas, Rp200.000. Untuk biaya ujian nasional Eko dan beli sepatu baru Daniel. 12 Agustus 1998. Terima bantuan dari tetangga 5 kg beras. Catat hutang budi. 15 Januari 1999, pendapatan ekstra menjahit borden sampai subuh, Rp50.000. Untuk beli seragam SMA Eko dan buku baru. Di halaman-halaman berikutnya, setelah ayahnya meninggal, tulisan ibunya menjadi lebih rapat, lebih banyak coretan. 2001, Eko diterima di UI, Jakarta. Biaya awal, Rp1.500.000. Pinjam dari koperasi desa. Akan bayar dengan jahitan lebih banyak. 2002. Kirim uang untuk Eko di Jakarta, Rp 300.000 bulan. Kurangi makan ikan, cukup tempe. 2005. Lulusnya Eko. Alhamdulillah. Tabungan terakhir untuk beli kemeja bagus untuk wawancara kerja,
Rp75.000. Ethan tidak bisa lagi menahan air matanya. Mereka mengalir deras, membasahi debu di lantai loteng. Selama ini, ia mengira perjuangannya dimulai dari nol di Jakarta. Ia bangga menjadi self-made man. Tapi buku kecil ini membongkar kebohongannya. Setiap langkahnya dibiayai oleh pengorbanan ibunya, makanan yang dikurangi, perhiasan yang dijual, tidur yang dikorbankan untuk menjahit hingga subuh. Rp300.000 per bulan yang ia terima dulu, yang ia anggap kecil dan hampir ia malu untuk terima, adalah separuh atau bahkan lebih dari total penghasilan ibunya. Ia terus membalik. Di bagian belakang buku, setelah tahun 2005 saat ia mulai bekerja, catatan keuangan berubah. Penghasilan bertambah sedikit, tapi pengeluaran hampir tidak ada yang untuk diri ibunya sendiri. Malah, ada entry. 2010, Ethan kirim uang Rp1 juta. Simpan di celengan. Untuk kebutuhan dia kalau darurat di kota. 2015, kiriman Ethan Rp5 juta. Beli mesin jahit listrik, Rp1.200.000. Sisanya simpan. Jangan habiskan. 2020, kiriman terakhir Rp10 juta. Masih utuh di rekening. Cukup hidup sederhana dengan jahitan dan kebun. Ibunya hampir tidak menyentuh uangnya. Semuanya ditabung, untuk darurat, atau untuk anak-anaknya. Sementara ia di Jakarta, menghabiskan puluhan juta untuk sekali makan malam bisnis, membeli lukisan senilai miliaran yang tidak ia pahami. Terdengar suara langkah di tangga. Daniel muncul di pintu loteng, membawa 2 gelas teh. Aku tahu kau akan kesini akhirnya, ucap Daniel, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Ia melihat wajah Ethan yang basah, dan buku di tangannya. Sudah lihat buku ibu? Ethan mengangguk, tak bisa berkata-kata. Daniel duduk di peti kayu di sebelahnya. Setelah ayah meninggal, ibu bekerja seperti robot. Bangun jam 4, ke kebun, ke pasar, menjahit sampai tengah malam. Tapi dia selalu tersenyum kalau suratmu datang, menceritakan prestasimu di kampus. Kau adalah kebanggaannya, Ethan. Bahkan ketika kau mulai jarang pulang, jarang telepon, dia selalu bilang, Ethan sibuk membangun kerajaannya. Nanti kalau sudah stabil, dia akan ingat kita. Kenapa kau tidak pernah bilang padaku? Dan? Tentang semua ini? Tanya Ethan, suaranya parau. Kau pernah bertanya? Jawab Daniel lagi, tapi kali ini tanpa nada menyerang. Kau selalu sibuk dengan kesuksesanmu. Dan ibu melarangku mengganggumu. Jangan bebani kakakmu, dia sudah punya banyak tekanan di kota, katanya. Bahkan ketika butuh biaya untuk operasi mata ibunya tahun lalu, dia memaksa untuk memakai tabungannya sendiri, tidak mau memberitahumu. Dia takut mengganggu konsentrasimu. Rasa sakit di dada Ethan semakin menjadi. Ia telah menjadi begitu buta, begitu egois. Kerajaannya dibangun di atas pengorbanan diam-diam seorang wanita yang justru ia tolak. Ada satu lagi yang harus kau lihat, kata Daniel, membuka lemari kecil lapuk di sudut. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kardus bekas sepatu. Di dalamnya, rapi tersusun kliping-kliping koran dan majalah. Ethan mengambilnya. Halaman pertama, kliping dari koran lokal tahun 2007, tentang pemuda desa Tawangsari lulus cum laude dari UI. Fotonya yang masih polos, dengan senyum lebar. Ibunya telah menggunting dan menyimpannya. Kemudian, kliping-kliping berikutnya. Setiap kali namanya muncul di media, sekecil apapun, sebagai pembicara seminar, saat peresmian gedung, saat wawancara di majalah bisnis. Semuanya dipotong rapi, ditempel di kertas HVS, dan diberi tanggal. Bahkan artikel-artikel dalam bahasa Inggris yang mungkin tidak ibunya pahami sepenuhnya. Di pinggir beberapa kliping, ada tulisan tangan ibunya, anakku yang pintar, atau Alhamdulillah. Yang paling menghancurkan adalah kliping terbaru, dari 6 bulan lalu, artikel Forbes Asia tentang Hartono Group, Raja Properti Baru Indonesia. Di pinggirnya, dengan tinta yang agak pudar, tertulis, tapi kenapa matanya terlihat sedih ya? Mungkin lelah. Semoga cepat pulang. Air mata Ethan kini menjadi isakan yang tak terbendung. Tubuhnya gemetar. Selama ini, di puncak kesuksesannya, ia merasa hampa, merasa seperti penipu. Dan ibu yang hanya lulusan SD, dari desa terpencil, justru bisa melihat melalui foto itu, bisa melihat kesedihan di matanya. Dia melihatnya, bukan hartanya. Daniel, tangis Ethan, aku telah menjadi monster. Daniel meletakkan tangan di pundaknya.
Untuk pertama kalinya sejak kedatangan Eden, ada kehangatan dalam sentuhan itu. Tidak, kau hanya tersesat. Tersesat sangat jauh. Tapi kau bisa pulang. Ibu masih memberimu kesempatan. Dia memberimu kamar, memberimu makanan. Itu caranya. Tapi kau harus membuktikan bahwa kau layak mendapatkan maafnya. Mereka duduk lama di loteng yang berdebu, ditemani sinar matahari yang semakin tinggi. Eden menceritakan, dengan terbata-bata, tentang kehidupannya di Jakarta, tentang kesepian di tengah kemewahan, tentang ketakutan terus-menerus akan ketidakcukupan, tentang bagaimana ia menciptakan persona, Eden Hartono, untuk mengubur Eko, yang ia anggap lemah dan kampungan. Kau tahu, Kak, ucap Daniel pelan, Eko tidak pernah kampungan. Eko adalah anak yang berbakti, yang selalu menempatkan ibunya di urutan pertama. Yang Eden lupakan adalah, tanpa Eko, tanpa akar itu, kau tidak akan bisa setinggi ini. Kau memotong akarmu sendiri, dan heran kenapa pohonmu mulai layu. Di bawah, mereka mendengar suara Sulasih memanggil. Eden, Daniel, ada yang mau bantu ibu di kebun? Suara itu, meski sederhana, terasa seperti panggilan untuk kembali ke realitas. Eden mengusap air matanya, menyimpan buku catatan dan kliping-kliping itu dengan hati-hati. Aku akan membawa ini turun, katanya pada Daniel. Turun dari loteng, dunia terasa berbeda. Cahaya matahari terasa lebih terang, suara ayam dan anak-anak terasa lebih hidup. Eden membawa kotak kardus dan buku catatan itu ke ruang tengah. Sulasih, yang sedang memakai caping dan membawa cangkul kecil, melihatnya. Apa itu, nak? Tanyanya. Kenangan, Bu, jawab Eden. Suaranya tegas meski masih serak. Kenangan tentang betapa besar pengorbanan ibu. Dan betapa butanya aku. Sulasih diam sejenak, matanya memandangi kotak dan buku itu. Ada kilasan kesedihan di wajahnya, lalu ia tersenyum kecil, senyum pertama yang Eden lihat sejak kedatangannya. Sudah lalu, nak. Yang penting sekarang. Tidak, Bu, bantah Eden. Itu penting. Aku perlu mengingatnya. Aku perlu mengingat dari mana asalku, dan siapa yang membantuku sampai di sini. Aku ingin ibu mengajarkanku lagi. Tentang hidup sederhana. Tentang kerja keras. Tentang menjadi manusia. Sulasih memandangnya lama. Mata wanita tua itu berbinar, seolah melihat sesuatu yang lama hilang akhirnya kembali. Kalau begitu, ambil cangkul yang di samping rumah. Kita ke kebun. Banyak gulma yang harus dibersihkan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Eden Hartono bekerja di kebun. Tangannya yang halus melepuh, punggungnya pegal, keringat membasahi bajunya yang sederhana. Tapi di tengah terik matahari, menyiangi gulma di antara tanaman singkong dan kacang panjang, ia merasakan sebuah kepuasan yang aneh. Sebuah kejujuran. Ia tidak memimpin rapat, tidak menandatangani kontrak, tidak membuat strategi. Ia hanya membersihkan tanah, memberi ruang bagi tanaman untuk tumbuh. Dan di sisinya, ibunya bekerja dengan tenang, sesekali meliriknya, dan kali ini, ada cahaya harap di matanya. Mungkin, dari tanah kering dan panas ini, sesuatu yang baru bisa tumbuh. Bukan perusahaan, bukan kekayaan, tapi sebuah penebusan. Dan Eden, dengan tangan yang melepuh dan hati yang mulai terbuka, siap untuk memulai proses panjang itu. Proses menjadi Eko lagi, menjadi anak dari Sulasih, menjadi manusia yang utuh, bukan sekadar citra di balik kaca menara baja. Seminggu telah berlalu sejak Eden tiba di desa. Lepuhan di tangannya telah mengeras menjadi kapalan, warna kulitnya yang biasa pucat di ruangan ber-AC kini menghitam oleh sengatan matahari. Ia telah belajar membajak tanah kecil dengan cangkul, memetik sayuran tanpa merusak batangnya, bahkan memandikan kerbau Pak Darmo yang dengan enteng menawarkan terapi ketenangan. Tapi yang paling sulit bukanlah pekerjaan fisik, melainkan mencairnya es di antara dirinya dan ibunya. Sulasih tetap sopan, bahkan perhatian, tapi masih ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dia tidak lagi menyebutnya Tunawisma, tapi ibu juga belum memanggilnya anakku dengan kehangatan yang dulu. Suatu sore, saat mereka sedang menjemur gabah di terik matahari, sebuah mobil pick-up berwarna merah karatan berhenti di depan pagar. Seorang pria muda dengan kameramen di belakangnya turun. Wartawan. Eden mengenalinya dari cara berpakaiannya, kemeja yang terlalu rapi untuk desa, dengan ekspresi antara gugup dan agresif. Permisi, Pak Eden Hartono, wartawan itu menyapa dari balik pagar. Eden membeku. Sekop di tangannya terasa berat. Dunia yang ia tinggalkan, dunia sorotan,
skandal, dan publisitas, telah menemukannya. Sulasih, yang sedang menyapu gabah, menghentikan aktivitasnya, wajahnya berkerut khawatir. Iya, jawab Ethan pendek, meletakkan sekop. Ada perlu. Kami dari portal berita online, Pak. Mau konfirmasi tentang beberapa hal. Boleh kami wawancara sebentar? Si kameramen sudah mengangkat kamera, lensanya seperti mata hitam yang mengintai. Ethan melihat ibunya. Sulasih memalingkan wajah, tapi bahunya yang mengeras menunjukkan ketidaknyamanan. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di kejauhan, mendengarkan. Daniel, yang mendengar keributan dari dalam rumah, keluar dengan wajah masam. Tidak, kata Daniel dengan tegas, melangkah maju. Kami tidak mau diwawancara. Silakan pergi. Tapi Ethan mengangkat tangan. Tunggu, Dan. Ia menarik napas dalam. Selama seminggu ini, ia telah merenung, membaca buku catatan ibunya setiap malam, merenungi setiap pengorbanan yang tercatat di sana. Ia telah menyadari bahwa pelariannya ke desa bukanlah solusi jika ia tidak berani menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Menutup pintu pada wartawan seperti menutup pintu pada kebenaran, dan kebenaran itu harus dihadapi, bukan dihindari. Ibu, Ethan menoleh ke Sulasih. Ini tentangku. Tentang kesalahanku. Aku rasa aku harus menjawabnya. Sulasih memandangnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau itu yang kau rasa benar, Nak. Ethan mendekati pagar. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Tapi bukan di sini. Bukan di halaman rumah ibu saya. Di balai desa, 1 jam dari sekarang. Dan saya ingin ibu saya dan adik saya hadir. Wartawan itu terlihat bingung, lalu senang. Baik, Pak. Kami tunggu. Selama 1 jam itu, ketegangan terasa di rumah kecil itu. Daniel marah. Kenapa, Kak? Kenapa harus membuka luka lagi? Biarkan mereka lupa. Biarkan kita mengatasi ini dalam keluarga. Tapi ini tidak lagi hanya tentang keluarga, Dan, jawab Ethan, sambil memakai kemeja sederhana yang paling rapi yang ia miliki di sini. Aku telah melukai ibu di depan publik. Aku telah berbohong tentang asal-usul di depan publik. Pemulihan harus juga dilakukan di depan publik. Bukan untuk pencitraan, tapi untuk pertanggungjawaban. Sulasih diam-diam menyiapkan air putih di teko, lalu mengambil selendang sederhana. Aku akan ikut, katanya dengan tenang. Aku ingin mendengar apa yang akan dikatakan anakku. Balai desa, sebuah bangunan kayu sederhana dengan atap seng, telah dipenuhi orang. Berita tentang wawancara telah menyebar seperti api. Warga desa, yang selama ini hanya melihat konflik ini dari jauh melalui gosip dan berita televisi, kini ingin melihat langsung. Ada yang penasaran, ada yang sinis, ada yang ingin membela Sulasih yang mereka hormati. Wartawan dari portal online itu duduk di depan, kameramen siap. Beberapa wartawan lain dari media daerah juga telah datang, mendengar kabar burung. Ethan masuk didampingi Sulasih dan Daniel. Desis riuh rendah mengiringi langkah mereka. Dia memandang sekeliling, wajah-wajah yang dulu ia kenal, kini menatapnya dengan berbagai ekspresi. Pak Lurah, pria sepuh yang dulu pernah meminjamkan uang untuk biaya ujiannya, duduk di kursi paling depan dengan wajah serius. Tanpa panggung, tanpa mikrofone yang bagus, hanya pengeras suara sederhana yang sering macet, Ethan berdiri di depan warga desanya. Ibu duduk di kursi di sampingnya, tangannya tergenggam di pangkuan. Daniel berdiri di belakang, seperti penjaga sekaligus pendukung. Wartawan itu membuka rekaman. Pak Ethan, terima kasih untuk waktunya. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengakui bahwa Anda adalah orang dalam video viral yang mengusir seorang wanita tua dari gedung Anda? Ethan tidak melihat ke kamera. Ia melihat ke arah ibunya, lalu ke warga desa. Iya, saya mengakui. Wanita tua itu adalah ibu kandung saya, Ibu Sulasih. Gumaman riuh rendah. Beberapa orang menggelengkan kepala. Anda menyebut ibu Anda sendiri sebagai tunawisma dan menyangkal mengenalnya. Mengapa? Nafas Ethan berat. Ini pertanyaan yang ia takutkan, yang ia hindari bahkan dalam pikirannya sendiri. Tapi kini, di depan orang-orang yang mengenalnya sejak kecil, di depan tanah kelahirannya, ia tidak bisa lari. Karena saya malu. Jawabannya jujur, telanjang, dan mematikan. Malu pada asal-usul saya yang sederhana. Malu pada ibu saya yang berpakaian sederhana. Saya pikir, dengan menjadi Ethan Hartono, si miliarder, saya harus memotong semua hubungan dengan
Eko, si anak desa. Itu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Suaranya pecah. Saya memilih citra di atas darah saya sendiri. Sulasih menunduk, tetapi tangannya yang menggenggam erat sedikit bergetar. Wartawan itu terlihat terkejung dengan kejujuran brutal itu. Apa dampak dari tindakan Anda terhadap bisnis Anda? Dan apa rencana Anda ke depan? Bisnis saya hancur. Saham suspended, mitra mundur, reputasi porak-poranda. Tapi saya rasa, itu hukuman yang pantas. Saya tidak di sini untuk membicarakan rencana bisnis. Saya di sini untuk meminta maaf. Pertama, kepada ibu saya. Ia menoleh, berbalik sepenuhnya menghadap Sulasih yang duduk. Lalu, di depan ratusan pasang mata, Iten Hartono berlutut. Tanah berdebu menempel di celana panjangnya. Ibu, suaranya gemetar, tetapi jelas terdengar sampai ke sudut ruangan yang sunyi seketika. Ibu yang melahirkan saya, membesarkan saya dengan berkorban segala-galanya. Ibu yang menjual perhiasan untuk biaya sekolah saya, yang menjahit sampai subuh untuk kiriman bulanan saya di kota, yang menyimpan semua kliping berita tentang saya meski mungkin tidak paham isinya. Air mata mengalir di pipinya, tidak lagi ia tahan. Saya mengkhianati ibu. Saya mempermalukan ibu di depan orang banyak. Saya malu pada ibu, padahal ibu adalah alasan saya bisa berdiri dimanapun. Maafkan saya, ibu. Maafkan anak yang durhaka ini. Ia membungkuk, menyentuhkan dahinya ke lantai kayu di depan kaki ibunya. Isak tangannya yang tertahan selama seminggu kini meledak. Seluruh balai desa hening. Hanya suara tangis Iten yang terdengar. Kamera merekam, tapi tak seorang pun bergerak. Sulasih terduduk diam, air mata juga mengalir di pipinya yang keriput. Dia melihat anak lelakinya yang dewasa, yang kuat, yang ia banggakan, kini berlutut seperti anak kecil yang tersesat. Dia mengulurkan tangannya, tangan yang berkerut penuh bekas jarum dan cangkul, dan meletakkannya di kepala Iten. Sentuhan pertama yang hangat sejak kedatangannya. Sudah, nak. Sudah, bisiknya. Suaranya parau oleh emosi. Ibu tahu kau sesat. Tapi ibu juga tahu, anak ibu akhirnya pulang. Iten mengangkat wajahnya, basah oleh air mata dan debu. Ibu mau memaafkan saya. Meminta maaf itu keberanian, nak. Dan memaafkan itu tugas seorang ibu. Sulasih menarik napas. Tapi maaf bukan berarti lupa. Ibu maafkan karena ibu mencintaimu. Tapi ibu tidak bisa melupakan sakitnya. Itu akan sembuh dengan waktu, dan dengan perbuatanmu yang baru. Iten mengangguk, memahami. Pengampunan adalah proses, bukan sekadar kata. Ia berdiri, lalu menghadap ke warga desa. Dan kepada kalian semua, tetangga tokoh yang mengenal saya dari kecil, yang mungkin pernah membantu keluarga saya ketika susah, saya minta maaf telah mencoreng nama desa ini dengan tindakan saya. Saya malu pada kalian, dan yang lebih penting, saya malu pada diri saya sendiri. Pak Lurah berdiri, wajahnya terharu. Eko, Iten, kami di sini melihatmu besar. Kami tahu betapa bangganya ibumu padamu. Dan kami juga melihat betapa sakitnya dia minggu lalu saat pulang. Tapi kami juga melihat perubahanmu minggu ini. Kerjamu di kebun, bantuanmu pada tetangga. Yang kami harapkan bukanlah orang sukses yang lupa daratan, tapi orang baik yang ingat asal-usul. Kalau kau serius berubah, desa ini selalu rumahmu. Tepuk tangan spontan pecah, awalnya pelan, lalu bergemuruh. Bukan tepuk tangan untuk miliarder, tapi untuk seorang anak yang akhirnya berani mengakui kesalahannya dan kembali ke akarnya. Wawancara berlanjut dengan pertanyaan yang lebih lunak. Iten menceritakan, tanpa dibesar-besarkan, tentang pengakuannya pada dirinya sendiri, tentang penemuan buku catatan ibu, tentang kesadarannya bahwa kesuksesan tanpa integritas adalah kekosongan. Ia tidak mencoba membela diri, tidak menyalahkan tekanan bisnis. Ia hanya bercerita tentang penyesalan dan tekad untuk berubah. Saat wawancara usai, wartawan-wartawan mendekat untuk foto. Tapi Iten memegang tangan ibunya. Tidak ada foto eksklusif. Jika ingin foto, foto kami bersama warga desa. Karena saya bagian dari mereka. Foto yang akhirnya beredar di media bukanlah foto close-up wajah sedih Iten, melainkan foto Iten dan Sulasih berdiri di tengah warga desa di balai desa, dengan latar belakang bendera merah putih dan papan nama desa. Ekspresi di wajah Iten damai, meski matanya masih bengkak. Sulasih tersenyum kecil, tangannya dipegang erat anaknya. Keesokan harinya, artikel-artikel mulai muncul. Judul-judul sensasional seperti, miliarder menangis,
berlutut minta maaf pada ibunya di depan warga desa, menjadi viral. Namun kali ini, narasinya berbeda. Komentar netizen tidak lagi sepenuhnya menghakimi. Banyak yang terharu, banyak yang melihat proses penebusan yang tulus. Ada yang tetap sinis, tapi ada juga yang mulai mempertanyakan budaya kita yang sering memutus orang dari akarnya. Yang lebih mengejutkan, siang hari, telepon Daniel berdering. Dari sekretaris pribadi Klaus Bauer. Pak Bauer ingin berbicara dengan Ethan. Dengan jantung berdebar, Ethan menerima telepon di rumah Pak Lurah, sinyal yang lebih baik. Herr Hartono, suara Bauer terdengar tenang di seberang sana. Saya telah melihat rekaman konferensi pers Anda di desa. Ethan menahan napas. Saya tidak bermaksud. Saya tahu, potong Bauer. Saya menelepon bukan sebagai investor, tapi sebagai seorang ayah dan seorang manusia. Apa yang Anda lakukan membutuhkan keberanian yang sangat besar. Lebih besar daripada menandatangani kontrak miliaran. Ethan terdiam. Di Jerman, kami punya pepatah, Der Mensch ist, was er ist. Manusia adalah apa yang dia makan. Tapi saya percaya, manusia juga adalah dari mana dia berasal. Anda telah melupakan itu, dan membayar harga yang mahal. Tapi Anda juga telah menemukannya kembali. Itu langkah pertama. Terima kasih, Herr Bauer. Jangan terima kasih dulu. Saya tidak akan melanjutkan negosiasi dengan Hartono Group dalam bentuknya yang sekarang. Tapi, suara Bauer berhenti sejenak. Jika suatu saat nanti Anda membangun bisnis baru, atau memimpin perusahaan lama dengan nilai-nilai baru, nilai yang menghormati akar, keluarga, dan integritas, kantor saya terbuka untuk dialog. Kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali, Herr Hartono. Lebih lama daripada gedung pencakar langit. Tapi itu mungkin. Selamat untuk perjalanan Anda. Dan sampaikan salam saya yang terdalam pada ibu Anda. Dia adalah wanita yang kuat. Telepon berakhir. Ethan berdiri lama memandang telepon. Itu bukan janji bisnis, tapi sesuatu yang lebih berharga. Sebuah pengakuan bahwa perubahan itu nyata dan dihargai. Malam itu, di beranda rumah, Ethan duduk bersama ibunya. Lampu minyak menerangi wajah mereka. Udara malam sejuk, berbintang. Ibu, ucap Ethan. Bauer tadi telepon. Sulasih memandangnya. Mau kerja sama lagi? Tidak. Tapi dia bilang, suatu saat nanti, jika aku sudah berubah benar, dia terbuka. Dan dia menyampaikan salam untuk ibu. Bilang ibu wanita kuat. Sulasih tersenyum, senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Orang Jerman itu baik. Tatapannya di lobi waktu itu, seperti orang yang mengerti sakit hati. Kenapa ibu tidak marah besar pada saya, Bu? Tanya Ethan, pertanyaan yang telah menggelayuti pikirannya. Kenapa ibu masih menerima saya? Sulasih menatap bintang-bintang. Karena ibu tahu rasa sesat. Nak, dulu, waktu ayahmu meninggal, ibu juga sesat. Marah pada Tuhan, ingin menyerah. Tapi kemudian ibu lihat kau dan Daniel yang masih kecil, dan ibu tahu, ibu harus tetap berdiri. Cinta itu kadang harus lebih kuat dari sakit hati. Dan seorang ibu cintanya seperti akar pohon beringin itu. Ia menunjuk ke arah gelap di mana pohon besar itu berdiri. Dalam di tanah, tak terlihat, tapi menyangga agar pohonnya tidak jatuh meski diterjang badai. Kau adalah pohonnya, Nak. Dan badainya adalah kesuksesanmu sendiri yang membuatmu goyah. Ibu hanya berusaha tetap jadi akar yang kuat, menunggu kau ingat lagi di mana sandaranmu. Kata-kata itu, sederhana namun penuh kebijaksanaan hidup, merasuk ke dalam jiwa Ethan lebih dalam daripada segala teori bisnis yang pernah ia pelajari. Ia memegang tangan ibunya, tangan yang berkerut dan kuat itu. Mulai besok, Bu, aku ingin belajar dari ibu. Bukan hanya soal berkebun, tapi soal hidup. Aku ingin mendengar semua cerita ibu. Aku ingin tahu tentang ayah. Aku ingin mengenal kembali keluarga dan desaku. Jalan masih panjang, Nak, ucap Sulasih, memeluk bahunya. Tapi selama kau mau berjalan dengan hati yang jernih, ibu akan selalu di sampingmu. Di kejauhan, bulan purnama bersinar terang, menyinari desa yang tidur. Di sebuah rumah kayu sederhana, seorang anak yang hilang telah menemukan jalan pulang, dan seorang ibu telah membuka pintunya meski berdarah-darah. Luka telah diakui, pengakuan telah diucapkan. Sekarang, tinggal proses penyembuhan, dan itu akan membutuhkan waktu, kesabaran, dan cinta yang tak kenal lelah dari akar yang tak pernah berhenti mencintai, meski pohonnya sempat lupa.
12 bulan telah berlalu sejak Iten Hartono berlutut di balai desa Tawangsari. Musim hujan kembali menyirami tanah yang sempat kering, menghijaukan kembali sawah dan kebun. Di desa, waktu terasa bergerak dalam siklus yang lebih lambat namun pasti. Musim tanam, musim panen, kelahiran, pernikahan, kematian. Dan di tengah siklus alamiah itu, sebuah transformasi lain telah terjadi, pelan namun mendasar. Rumah kayu keluarga Hartono masih berdiri sederhana, tapi kini ada sebuah ruang kerja kecil yang menempel di sampingnya. Bukan ruang kerja mewah dengan kaca dan krom, melainkan ruangan dari kayu dan bambu dengan jendela besar menghadap kebun. Di dalamnya, hanya ada meja kayu panjang buatan tukang kayu setempat, beberapa rak berisi buku dan dokumen, dan sebuah laptop sederhana. Di dinding, tergantung 2 foto. Foto hitam putih Iten kecil dengan ibunya, dan foto mereka berdua di balai desa saat konferensi pers yang mengubah segalanya. Iten, atau yang kini lebih sering disapa, Mas Eko, oleh warga, duduk di ruangan itu. Wajahnya lebih gelap, lebih ramping, tapi ada kedamaian di matanya yang dulu selalu waspada dan tegang. Di depannya terbuka laporan keuangan triwulan pertama, Yayasan Sulasih. Bukan laporan dengan angka-angka miliaran seperti dulu, tapi angka yang lebih manusiawi, 150 penerima beasiswa anak petani, 50 unit rumah perbaikan untuk lansia jompo, program pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu muda. Yayasan itu adalah ide yang muncul di bulan ketiga kepulangannya. Saat ia menyadari bahwa uang yang ia miliki, yang masih cukup banyak meski hartanya menyusut drastis, tidak akan berarti jika tidak digunakan untuk sesuatu yang memulihkan. Bukan filantropi untuk pencitraan, tapi restitusi yang tulus. Namanya adalah permintaan khusus Iten kepada ibunya. Biar namanya Yayasan Sulasih, Bu. Agar setiap kebaikan yang dikeluarkan membawa nama ibu, sebagai pengingat untukku dan dunia tentang siapa yang seharusnya dihormati. Awalnya Sulasih menolak. Nama ibu kampung, tidak pantas. Tapi Iten bersikeras. Justru itulah kekuatannya, Bu. Yayasan itu tidak beroperasi dari menara tinggi di Jakarta. Kantor pusatnya adalah ruang kerja sederhana ini di desa. Stafnya adalah anak-anak muda lokal yang dilatih, plus beberapa profesional dari kota yang tertarik dengan visinya dan rela menerima gaji lebih rendah untuk bekerja dengan makna. Salah satunya adalah Kevin, asisten lamanya, yang setelah melihat perubahan tuannya, memutuskan meninggalkan dunia korporat yang gila dan bergabung. Saya ingin bagian dari sesuatu yang membuat saya bangun pagi tanpa rasa takut, Pak, katanya. Pintu ruangan diketuk. Masuk. Daniel muncul, membawa 2 gelas kopi tubruk. Ini, dari biji kebun sendiri. Coba rasakan, lebih enak dari kopi mahalmu dulu. Iten tersenyum, menerimanya. Sudah siap untuk rapat dengan tim hukum. Daniel, yang kini mengepalai divisi hukum dan advokasi yayasan, mengangguk. Semua dokumen kerjasama dengan pemerintah daerah sudah siap. Tapi ada sesuatu yang harus kau lihat dulu. Ia meletakkan tablet di meja. Di layar, terbuka artikel dari majalah bisnis terkemuka. Judulnya, Dari Reruntuhan Reputasi, Tumbuh Kembali dengan Integritas, Kisah Transformasi Iten Hartono dan Hartono Group 2.0. Iten menghela napas. Mereka masih suka sensasi. Baca dulu, desak Daniel. Artikel itu bukan sekadar liputan dangkal. Wartawannya telah melakukan riset mendalam, mewawancarai tetangga desa, staf yayasan, bahkan mengunjungi langsung proyek-proyek yang dijalankan. Narasinya tidak memuji-muji secara berlebihan, tapi menggambarkan sebuah perjalanan penebusan yang masih berlangsung. Ada kutipan dari Pak Lurah, dia tidak lagi orang asing. Dia bagian dari kami lagi. Ada juga wawancara dengan salah satu penerima beasiswa, seorang gadis SMA yang bercita-cita jadi insinyur. Mas Eko bilang, jangan seperti dianya yang lupa daratan. Dia kasih kami beasiswa, tapi juga minta kami janji untuk tetap rendah hati dan ingat keluarga. Yang mengejutkan adalah bagian akhir artikel. Ternyata, Dewan Direksi Hartono Group yang baru, setelah menggantikan Iten sebagai CEO dan menjual sebagian aset untuk menyelamatkan perusahaan, telah mengadopsi kode etik baru yang terinspirasi dari nilai-nilai yang kini dipegang Iten. Mereka bahkan mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program Yayasan Sulasih. CEO barunya, seorang profesional yang direkrut dari luar, dikutip berkata, kami belajar dari kesalahan pendahulu kami yang pahit. Perusahaan ini harus memberi nilai lebih bagi masyarakat, bukan hanya pemegang saham. Lihat, kata Daniel, pengaruhmu lebih luas dari yang kau kira. Kau tidak kembali ke puncak menara, tapi kau mengubah lanskapnya. Iten mengangguk pelan.
Ia ingat percakapannya dengan Klaus Bauer setahun lalu. Kepercayaan butuh waktu. Tampaknya, waktu mulai menunjukkan hasil. Ada satu lagi, Daniel menambahkan, membuka email. Dari kantor Bauer di Munich. Mereka mengundangmu, dan ibu, untuk menghadiri simposium, Sustainable Business and Community Roads, bulan depan. Semua biaya ditanggung. Mereka ingin kau jadi pembicara, bukan sebagai miliarder, tapi sebagai apa ya? A practitioner of ethical turnaround. Ethan tertawa kecil. Jadi tukang balik like bisnis etis. Intinya begitu. Mau. Ethan memandang ke jendela. Di kebun, ia melihat ibunya sedang memanen kangkung bersama beberapa ibu-ibu peserta program kebun organik yayasan. Sulasih tertawa, wajahnya bersinar. Aku akan tanya ibu. Kalau ibu mau, kita pergi. Tapi sebagai keluarga, bukan sebagai duta bisnis. Siang hari, saat makan siang bersama di teras, nasi, sayur asem, ikan gurame bakar hasil tangkapan sendiri, Ethan menyampaikan undangan itu. Ke Jerman. Sulasih mengernyit. Jauh sekali, nak. Ibu sudah tua. Tapi ibu kuat. Dan ini bukan urusan bisnis. Mereka ingin mendengar cerita ibu. Cerita tentang ibu membesarkan dua anak sendirian, tentang nilai-nilai yang ibu pegang. Sulasih terdiam, mengunyah perlahan. Kalau ibu cerita yang jujur. Tentang susahnya, tentang air mata di balik senyum. Bukan yang indah-indah saja. Justru itu yang mereka butuhkan, Bu. Kejujuran. Akhirnya, Sulasih setuju. Tapi Daniel dan Maya serta cucu harus ikut. Kita pergi sebagai keluarga. Persiapan pun dimulai. Bukan persiapan glamor, tapi sederhana. Sulasih membawa dua kebaya terbaiknya, yang masih sederhana. Ethan membeli jas baru, tapi bukan dari tailor mewah, dari penjahit di kota kabupaten yang direkomendasikan tetangga. Mereka berangkat dengan tenang, tanpa pamer, sama seperti keluarga-keluarga lain yang punya mimpi sederhana melihat dunia. Simposium di Munich menjadi momen yang mengharukan sekaligus membanggakan. Di panggung, di hadapan ratusan eksekutif Eropa, Sulasih duduk di samping Ethan. Dengan bahasa Indonesia yang diterjemahkan secara simultan, ia bercerita tentang suaminya yang guru, tentang menjahit di bawah lampu minyak, tentang kebanggaan saat anaknya sukses dan kepedihan saat ditolak. Ia tidak menyembunyikan apapun. Suaranya tenang, tapi setiap kata mengandung kekuatan hidup yang telah ditempa oleh kesulitan. Kami tidak punya uang banyak, ujarnya di akhir. Tapi kami punya cinta dan saling percaya. Dulu saya pikir anak saya lupa itu saat dia jadi kaya. Tapi ternyata, hanya tersesat sementara. Yang penting bukan seberapa tinggi kita terbang, tapi apakah kita ingat tanah tempat kita berpijak. Dan jika kita jatuh, tanah itu akan selalu ada untuk menyambut kita kembali. Ruang pertemuan yang megah itu terdiam, lalu tepuk tangan bergemuruh. Banyak mata yang berkaca-kaca. Klaus Bauer, yang duduk di baris depan, mengangguk pelan, lalu berdiri untuk memberikan penghormatan. Setelah acara, Bauer mendekati mereka. Ibu Sulasih, ucapnya, menjabat tangan wanita tua itu dengan hormat. Cerita Anda adalah pelajaran bisnis terbaik yang pernah saya dengar. Lebih berharga dari semua teori manajemen. Kemudian ia menoleh ke Ethan. Herr Hartono, saya senang melihat perjalanan Anda. Perusahaan baru Anda, yayasan itu, apakah terbuka untuk kemitraan? Bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk program pertukaran pengetahuan. Kami memiliki program magang untuk anak muda dari daerah pedesaan. Mungkin kita bisa bekerja sama. Itulah yang Ethan tunggu-tunggu, bukan charity, tapi kemitraan setara. Dengan senang hati, Herr Bauer. Di akhir kunjungan, keluarga Hartono berjalan-jalan di Taman Munich. Musim semi, bunga-bunga bermekaran. Sulasih, dengan selendang kebayanya yang sederhana, terlihat seperti bagian dari pemandangan yang indah. Seorang fotografer jalanan, tanpa tahu siapa mereka, meminta izin memotret. Hasilnya menakjubkan, seorang ibu tua dari Jawa dengan senyum penuh kedamaian, dikelilingi anak dan cucunya, dengan latar belakang kota tua Eropa. Foto itu menjadi kenangan terindah mereka. Kembali ke Indonesia, perubahan terus berjalan. Yayasan Sulasih berkembang, tetapi tetap berpegang pada prinsip akar rumput. Ethan tidak lagi memiliki kekayaan yang fantastis. Hartono Group yang baru telah benar-benar terpisah darinya, meski hubungannya baik-baik saja. Kekayaannya kini lebih sederhana,
tapi cukup. Yang lebih penting, ia memiliki sesuatu yang tidak ternilai, kedamaian dan tujuan. Suatu sore, setahun setengah setelah semua dimulai, Ethan duduk bersama ibunya di bawah pohon beringin tua di lapangan desa. Matahari terbenam memancarkan warna jingga dan ungu. "Ibu," ucap Ethan, memegang tangan ibunya. "Aku ingin membangun sesuatu lagi. Tapi bukan perusahaan besar. Sebuah sekolah kecil. Sekolah keterampilan dan karakter. Namanya, Sekolah Akar Sulasih. Untuk anak-anak desa agar mereka bisa sukses tanpa kehilangan jati diri." Sulasih memandangnya, matanya berbinar. "Itu bagus, Nak. Tapi jangan lupa, yang terpenting bukan gedungnya, tapi guru-gurunya. Guru yang mengajar dengan hati, seperti ayahmu dulu." "Ya, Bu. Aku ingin mengajak Daniel mengurusnya. Dan mungkin, aku akan mengajar juga. Tentang kewirausahaan, tapi dengan etika." "Kau sudah menjadi guru sejak kembali ke sini, Nak," ujar Sulasih lembut. "Dengan contoh hidupmu." Ethan tersenyum, menatap matahari yang hampir tenggelam. Ia teringat dirinya yang dulu, di puncak menara, merasa seperti raja. Kini, di bawah pohon beringin ini, duduk di tanah, merasa lebih kaya dari sebelumnya. Kekayaan sejati ternyata bukan tentang kepemilikan, tapi tentang hubungan. Bukan tentang ketinggian, tapi tentang kedalaman akar. Beberapa minggu kemudian, upacara peletakan batu pertama sekolah Akar Sulasih diadakan. Sederhana, dihadiri warga desa. Ethan, Sulasih, dan Daniel bersama-sama memasang batu pertama. Tidak ada pita pengguntingan yang mewah, hanya doa bersama dan harapan. Seorang jurnalis muda yang meliput bertanya, "Pak Ethan, apa pesan Anda untuk orang-orang yang mungkin mengalami kejatuhan seperti Anda dulu?" Ethan berpikir sejenak, lalu menjawab, "Jatuh itu tidak apa-apa. Bahkan perlu. Karena terkadang, kita baru bisa menemukan tanah yang solid saat kita terjatuh dan menyentuhnya. Jangan takut kembali ke akar. Di sanalah kekuatan sejati kita. Dan terkadang, di reruntuhan citra diri kita yang palsu, kita akhirnya menemukan siapa kita sebenarnya." Di sampingnya, Sulasih tersenyum bangga. Bukan lagi bangga pada miliarder yang memamerkan kekayaan, tapi bangga pada anaknya yang telah menjadi manusia utuh. Seorang anak yang pulang, seorang saudara yang hadir kembali, dan sekarang, seorang guru yang akan membantu generasi berikutnya untuk tumbuh tanpa kehilangan arah. Malam itu, di rumah kayu sederhana, keluarga Hartono makan malam bersama. Tertawa, bercerita, berbagi. Lampu minyak dan lilin menerangi ruangan. Di luar, bintang-bintang berkelap-kelip di langit desa yang jernih. Sebuah keluarga telah pulang. Sebuah komunitas telah menguat. Dan sebuah kehidupan baru telah dibangun, bukan dari marmer dan kaca, tapi dari pengampunan, pembelajaran, dan cinta yang tak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup debu kesombongan yang kini telah dibersihkan oleh air mata penyesalan dan keringat perjuangan yang jujur. Akhirnya, Ethan Hartono, atau Eko, anak dari Sulasih, telah menemukan rumahnya. Bukan di puncak menara, tapi di sini, di tanah di mana akarnya selalu berada.